barokah fid dunya wal akhirah. Kalau orang ucapin salam itu jawabnya yang benar, jawabnya yang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena di dalam assalamualaikum itu ya itu doa. Semoga diberikan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawab kita mesti semangat. Jangan yang penting banyak utang, mikirin ini, jawabnya ya kayak sayur. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barokah fid dunya wal akhirah. Artinya apa? Semoga kalian semua mendapatkan keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum itu beda dengan assalamualaikum. Sinnya dua. Ya, jadi kalau asa putus. Semoga kamu putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu biasa aja. Namanya siapa ini? Hah? Tinggal di mana nih? Oh, Sukabumi. Abang dulu Sukabumi, Cibalaja. Oh, terus Caringin, terus tempat ini tempat santet, abang belajar santet tuh. Jamang Surade, Jamang Kulon, Cibadak kami punya istri tuh abang di Cibadak, Cianjur. Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Sukabumi, tamu kehormatan ya. Insyaallah dengan barokah di dunia wal akhirah. Amin. Seperti biasa pembukaan majelis zikir Ridwan ya, dan juga nanti tahlil, tahmid, doa, sholawat ya, dan tawasul kita buka dengan bacaan doa ya, bacaan sholawat ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa dirajil ahyar min babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa asbil ahyar adada ni amilahi wa ibdoli. Ya Allah, cahayakan wajahku dunia dan akhirat ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan ayat Al-Quran itu untuk sembuhan dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, itu artinya ya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, ini abang mohon maaf karena ketelatan setengah jam lebih ya, 40 menit. Karena ada kedatangan tamu dari Sukabumi, ya, dari Bekasi, dari Bekasi dan Sukabumi. Alhamdulillah, abang senang bisa hadirnya tamu kehormatan, ya, bisa ikut dalam kita bertawasul, tahlil, tahmid, zikir, dan doa dan bersolawat. Abang harapkan kepada murid-murid abang, netizen, my bro, my guys, ya, semuanya bisa menonton ya, live ini, terutama kepada murid abang yang di Singapura, Malaysia, Brunei, Korea, Jepang, ya, dan Malaysia, ya, di Cina. Siapkan ya, kalau kamu sudah berpuasa di dalam ilmu hikmah, siapkan air. Dan yang sedang sakit, siapkan air. Ya, insya Allah dengan kita transfer energi dari sholawat, ya, dan dengan berbagai sholawat dan berbagai ilmu hikmah, insya Allah menjadikan obat buat kita semua, ya, obat lahir dan batin. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini alhamdulillah abang pecinya ganti peci merah. Biasanya merah putih. Sekarang
jangan malam ini malam Jumat Kliwon. Kalau dihukum ilmu adat, malam Jumat Kliwon itu malam yang sakral, malam yang sangat sakral. Ya. Sebenarnya Allah menciptakan atau hari itu semua hari baik. Semua hari baik dan bagus. Kalau di ilmu adat, ilmu leluhur, ilmu kejawen atau jangkauan dan lain-lain, Selasa Sabtu, hari naas. Ya. Semua hari sebenarnya baik. Itu ilmu adat. Di dalam hukum Islam, di dalam ilmu Islam, semua hari baik, silakan. Jadi kita menggunakan ada ilmu adat, ada ilmu Islam, ada ilmu leluhur. Salah nggak? Salah nggak? Nggak salah. Tidak salah. Karena ilmu adat, ilmu leluhur, dan ilmu Islam, ilmu Allah, sampai akhir kiamat tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang. Sampai kiamat. Dan dukun santet pun tidak akan pernah hilang sampai kiamat. Tapi jangan salah, ilmu Allah pun tidak akan hilang sampai akhir kiamat. Tidak akan hilang. Tinggal kita main perang-perangan. Obatnya kena santet, deng, baik, dukunnya nyerang, deng, serangin lagi, deng. Mati siapa duluan? Yang mati siapa duluan? Jadi menurut abang, yang di luar negeri maupun Indonesia, ya jagalah keluargamu. Jagalah keluargamu dari santet lu, keluarga yang tidak mau menjadi spiritual. Tapi yang menjadi spiritual siap mati. Jagalah dirimu, keluargamu, anakmu, dan pasienmu kamu jaga. Itu wajib. Itu wajib. Kenapa? Jangan kayak murid abang kemarin datang, ya dari Bekasi datang, bang, saya mau datang mau beli itu madu Yaman buat istri saya yang belum hamil, mudah-mudahan bisa hamil ya, doakan. Terus apa? Terus bang, tangan saya sekarang sakit bang. Kenapa? Jatuh, enggak bang. Terus habis ngobatin orang, orangnya siapa? Ibu saya bang, diobatin jarak jauh. Pas diobatin jarak jauh, dengan dia bayangkan, karena di dalam ilmu hikmah itu ada pengobatan jarak jauh. Mengantum dukun santet jarak jauh juga ada. Mengeluarkan guna-guna plosir di dalam tubuh kita juga ada. Kalau nggak bisa begitu, abang udah mati duluan. 36 tahun menjadi spiritual, alhamdulillah, abang masih hidup. Ya, abang masih hidup. Dan diserang dukun-dukun santet sering, bukan sering, bosen. Makanya, ya, di abang belajar santet, abang demi Allah itu abang belajar santet. Sekarang abang udah pensiun, tapi bukan pensiun itu berarti nggak bisa. Bukan berarti nggak bisa. Demi Allah, demi Allah, ini malam Jumat Kliwon. Yang mau jajal abang tuh kemarin banyak dukun santet. Karena nggak senang abang ngobatin orang yang kena santet sampai sembuh. Tapi sekarang ini malam ini di malam Jumat Kliwon, di malam Sayyidul Ayam, di malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Sunda, malam Jumat Kliwon. Malam yang keramat. Tapi di dalam Islam itu malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap malam Jumat, bukan Kliwon aja. Namanya malam Sayyidul Ayam. Itulah. Di abang demi Allah, abang tantangin buat ngeluh abang. Abang tantangin ini malam besoknya kapan? Buat ngeluh abang dukun santet yang paling sakti. Yang paling sakti dukun santet. Yang paling sakti dukun santet. Karena bagi abang tidak ada yang sakti, tidak ada yang hebat
Kecuali Allah yang hebat, yang jago ayam jago. Ya, jadi abang tantang demi Allah dan demi Rasulullah. Nah, coba ini tanggal berapa nih? Tanggal 4 bulan 3 2021 abang tantang Lubu Santet untuk nyantet abang. Gitu. Ya, untuk nyantet abang. Karena abang dengar kemarin ini ada murid abang ditantang sama Dukun Santet. Jangan nyantet murid abang dulu, matiin gurunya dulu. Kalau bisa matiin gurunya, baru bisa matiin muridnya. Paham ya? Bisa matiin gurunya dengan santet, berarti bisa matiin muridnya semua. Itu. Jadi jangan murid abang yang disantet, kecil. Gurunya langsung santet. Wallahi demi Allah disebut. Ya, itu. Bukan abang sombong tak kabur, enggak. Yang sombong kan Dukun Santet yang menyantet abang. Gitu. Ya kan? Mau nyantet murid abang. Siapa yang mau nyantet murid abang, nyakitin murid abang, berarti nyakitin abang. Karena dia belajar dengan abang. Hakikatnya belajar dengan abang, syariatnya belajar dengan abang, hakikatnya belajar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ayat Allah yang mau. Kalau ayat Allah kalah dengan santet, percuma. Besok kita pindah agama, jadi Yahudi, jadi Israel. Berarti Al-Quran itu palsu. Makanya ada firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan ayat Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesembuhan yang mana? Rahmat yang mana? Beriman yang mana? Rahmat Bekasi? Apa rahmat Bojong? Apa rahmat Jatinegara? Kan begitu. Nah di situ. Jadi Bang Tantang, ya, abang ngomong udah doang, Dukun Santet kalau didatengin, bukan abang nggak mau datengin, Dukun Santetnya kenal abang kalau di Jakarta. Abang dulu mantan Dukun Santet, punya grup santet, Jakarta, Bekasi, Banten, Sukabumi, ada grupnya, ya, ada grupnya. Sekarang abang menyerang Dukun Santet. Abang lagi ngajarin banyak yang belajar. Menjadi spiritual, paranormal yang bisa mengobati orang yang kena santet. Dan berantem sama Dukun Santet jarak jauh. Gimana? Itu caranya. Ya kan? Jadi biarlah saudara-saudara kita nih lagi perang sama Dukun Santet, sama Nyi Blorong, Nyi Ronggeng lagi, siapa deh? Ya, nggak masalah. Kita doakan. Banyak WhatsApp masuk ke abang, bang doakan ini bang, doakan yang lagi melawan Nyi Ronggeng, dan Mas Karyo, GNS, Gus Idris, apa semua. Abang doain kok. Bismillah ya. Gobel. Kita doakan. Karena abang nggak bisa ke Medan, ya, nggak bisa ke Medan karena abang banyak mesti mengajar murid-murid abang yang menjadi spiritual, menjadi paranormal yang bisa mengobati orang yang kena santet. Jangan kita ngobatin orang kena santet tapi nggak baik. Ibu bapak kena santet, baiknya kagak, duitnya habis, mobilnya habis. Berarti ibu kudu bohongin orang kena santet. Jangan seperti itu. Ya. Kalau yang tersinggung silakan, kalau nggak tersinggung ya sadar bagus. Jadi bukan abang, ini banyak WhatsApp ke abang masuk. Bang tolongin bang, Mas Karyo, tolongin GNS, tolongin Gus Idris. Bukan nggak mau bantu. Sekarang syutingnya di Medan. Abang nggak buat ongkos aja kurang. Ya. Majlisnya baru jadi. Mending abang beli beras buat anak yatim, buat janda-janda jompo, doakan Gus Idris, doakan Mas Karyo, doakan Gus Nur Samsun, doakan semua biar di dalam diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doanya anak yatim bagaimana? 40 doa anak yatim sama juga doanya satu wali Allah.
Doanya 40 anak yatim sama juga dengan doanya wali Allah. Bayangkan, oh ya Allah. Jadi kalian, saudaraku, biar paham, ya, bukan abang nggak mau bantu soal bantu itu gini ya. Ngebantu manusia ada 3 macam. Satu dengan doa. Doa suratul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kedua dengan materi, uang. Ya. Ketiga dengan wudu. Wudu suratul mukmin. Wudu itu senjatanya orang mukmin. Ya. Abang udah tua, di sini tua abang, umur abang udah tua, umur abang itu tahu berapa? 54, jalan 55. Ya. Ke bawah ada yang bilang 35, ada yang bilang 27, ya tergantung orang, gitu ya. Gitu ya, paham. Jadi ini abang nih, kalau kata dokter udah profesor, langsung udah profesor dokter, MA, SH, MAG, SAG, sarjana alam gaib, sarjana hikmah, langsung disebut. Ya. Kalau dokter didikan oleh Allah dari kuliah mendapatkan gelar dokter. Kalau dokter abang udah dokter udah tahun 97 abang gelar dokter honoris causa, ada buktinya, piagamnya. Ya. Nah, jadi sekarang abang udah tua. Ya. Abang mesti menghidupkan murid-murid abang, warga dan lain-lain. Jadi bukan nggak mau nolongin, bukan nggak mau turun tangan langsung, gitu loh. Ya. Gitu. Kalau abang turun tangan langsung, nyironggeng, ya, mau nyidorong lagi, kita kalau minta nikah sama abang gimana? Coba. Hah? Nyironggeng ini, nyidorongnya minta nikah sama abang gimana? Hah? Abang nanti tua-tua masih ganteng. Pede banget. Istilah ini. Nah, udahlah. Ya. Jangan, kita masing-masing aja. Ya. Karena Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu. Walaupun abang tidak turun tangan langsung untuk menghajar nyironggeng, menghajar dukun santet, tapi Allah yang tahu hati abang kepada Allah. Hati manusia yang tahu hanya Allah. Abang sirik. Na'udzubillah min dzalik. Sirik dengan sabda yang besar, sirik dengan sabda ya. Demi Allah demi Allah. Sabda abang cuma berapa sih? Cuma 89.000 ya. Kecil. Dengan saudara kesemuanya ratusan ribu, jutaan. Gak abang ngomongin. Wallahi. Kenapa? Karena abang pernah kaya abang. Pernah maju, sukses harta dunia. Tuh, jadi gak heran. Kita pernah susah, dikasih kaya sama Allah. Gak kaget. Dikasih miskin lagi atau susah, gak kaget. Karena kita pernah merasakan susah. Pas kaya, enggak OKB, orang kaya baru, enggak. Kita amalkan dengan baik. Ini banyak saksi nih, ini saksi. Mas Bambang, Haji Bambang dari Tolet. Ini juga nih, Rainbow. Ya kan? Ini juga saksi nih. Nah ini Roni Lim, Muhammad Roni Lim, Bendahara Umum DPP Forum Pemburu Alam Gaib Indonesia. Ya, kenalkan, dia tahu ya. Jadi tahun 92 sudah belajar dengan abang, berangkat ke Amerika. Waktu masih belum Islam, belajar. Terus balik lagi ke 2016, sini jadi mualaf, menjadi bendahara umum, belajar lagi. Dan sudah bisa ngobatin orang dan lain-lain. Tapi buat keluarga dulu, keluarga orang lain juga pernah sedikit-sedikit, wah, ini bisa. Salah sebelum rumah sakit, pernah. Salah baca itu masuk rumah sakit demi Allah. Nih masalah. Iya, salah baca. Salah itu, salah abang juga, abang ini salah ya. Bang ini buat ngetes ini, buat ngetes amarah, yang sesungguhnya dan sadar. Waktu kita pas tes,
Belum masalah baterai. Waduh, cabut. Ya ini besuk. Nah ini Abdul Rofi ya, yang tadi mengeluarkan di grup VIP bahwa tangannya gatel. Saya mendapatkan yang mau ngasih duit. Kalau hukum adat, hukum leluhur tuh kalau tangannya gatel, ini mendapat duit, biasanya gitu. Itu hukum adat. Boleh nggak? Boleh aja. Dosa nggak? Enggak. Orang kita buat baik begini. Mudah-mudahan dapat duit ya Allah. Kan ya Allah. Saya mudah-mudahan duit dapat setan. Kan salah doanya. Gatel nih. Mudah-mudahan ya Allah dapat rezeki dari engkau ya Allah. Kan gitu. Salah nggak doanya? Nggak salah. Mudah-mudahan dapat duit, ya setan, ya ini kan salah. Gitu, ya. Jadi, Abdul Rauf ini apa? Yang mengeluarkan video di grup VIP, itu sebenarnya kakaknya yang sedang diobati oleh Abdul Rafi, ya, paham ya? Jadi tidak pakai sarung tangan, udah ini, itu bapaknya belakang, pakai buut, pakai apa, udah suka-suka petunjuknya aja. Ya Allah ya batin hidup, mau batin begini, dijungkir balikin, mau dibanting, mau dimandi, mau dijuburin ke kali, suka-suka. Bagaimana ya Allah ya batin kita? Ya Allah ya batin kita itu rahasia. Bagaimana yang belajar VIP, kan begitu. Subhanallah, tanpa disadari, tanpa disangka, bisa bertemu perdebatan di dalam grup VIP antara Bendahara Umum Muhammad Ronilim dengan Abdul Rafi. Ya, nggak tahunya orang lama. Ya ini orang lama, ini setengah lama setengah baru, gitu ya. Karena udah berapa lama nggak datang, nggak hadir. Pada saat itu beliau sedang sakit, gitu ya. Menjadi seperti itu. Jadi tadinya ngomong ya. Jadi, nah itulah persaudaraan. Ya, yang belajar VIP itu ada apa-apa, semua perdebatan di dalam grup VIP itu, tolong jangan didebatkan. Ya, lihat kode etik yang abang keluarkan di dalam grup itu, tata tertib, maksudnya apa? Ya, agar kita menjadi persaudaraan di dunia wal akhirat, dunia dan akhirat. Dan apabila tidak bisa diputuskan, tunggu abang bangun, tunggu abang makan, tunggu bangun, otak abang enak, ntar abang bahas. Jawabannya ntar tunggu petunjuk Bang Haji Ridwan. Ya, jadi tetap cuman Abdul Rauf ini bahwa saya lagi ngobatin kakak saya, gitu doang. Jadi nggak pakai sarung tangan. Ini kakak saya gitu doang. Gitu, ya. Kurangin itu doang. Besok testimoni saudara yang belajar VIP wajib mengeluarkan testimoni, nama dan siapa dari mana. Contoh, ya saya URD Ustadz Rahmat dari Jatinegara, testimoni keluarkan. Ya, Deden dari Jakarta harus itu, agar untuk mengetahui kepada saudaraku semua yang belajar itu agar bertambah yakin. Yang belum tahu tambah tahu, yang belum yakin tambah yakin, dan berani dan tegas. Itu. Karena di dalam grup VIP abang tuh ada non muslim yang belajar dari Malaysia, Singapura, luar negeri dia pokoknya ada. Ya. Dan kita saling menghormati. Tunjukkan adat timuran Indonesia kita itu punya akhlak, tata cara sopan santun yang baik terhadap siapapun orangnya, mau agama apapun. Karena Islam itu bukan teroris, Islam itu tegas dan baik, rahmatan lil alamin. Tunjukkan. Ya. Jangan orang Malaysia, Singapura lihat, ya ini gara-gara ilmu berantem berdebat di dalam grup, kan malu, ya kan? Padahal yang diikutin kepesan kosong, itu doang, anak kecil itu bisa, gitu loh, ya kan? Nah, jadi situlah itu pelajaran
kita. Mudah-mudahan yang nonton ada yang grup VIP ada nonton. Mohon coba lihat grup VIP. Grup VIP yang belajar VIP coba cek ada siapa aja yang udah hadir. Mamang. Oh mama dia mama hasilnya coba deh itu hasilnya. No mama hasilnya. Mama hasilnya ini udah ditutup semua. Oh dinginnya enak dinginnya. Ya, tapi walaupun kita dah hadir di majlis taklim, hadir di majlis zikir, hadir di majlis selawat, hadir di kita di Mekah atau di Madinah, panasnya itu di Madinah itu 50 derajat Celcius, 50 derajat Celcius. Ya. Di sini ini panasnya ini gak seberapa. Ya. Abang yang pernah merasakan pergi haji tahun 94, umroh 2013, umroh lagi 2020 Januari bersama bendahara umum Muhammad Ronilin dibayarin kosesi ongkos dikasih. Kan? Jadi panasnya di Mekah itu lebih panas di akhirat, lebih panas di neraka jahanam. Mau juga semuanya. Jadi di sini panas nih belum seberapa. Ya, Mama, abang mau beli AC, tadinya ada tambahan lagi dari Mas Joko yang beli yang 10 juta. Jadi bang 10 juta AC, semua pakai AC bang. Biar di dalam tubuh saya dingin, nggak panas dan tidak disisa oleh Allah Subhanahu wa Malaikat. Cuman listriknya nggak kuat, listriknya nggak kuat. Listriknya mesti kita jadi 3 ribuan. Bayar tiap bulan bingung. Muridnya pada pelit. Ada murid yang baik, ada murid yang pelit. Itu kalau abang ngomong pada aja. Iya. Yang ketawa gede itu kadang-kadang pelit, kadang-kadang baik. Yang ketawanya gede. Jadi dari situlah ya. Jadi ini satu kalau di dalam film itu ada improvisasi, ada di luar skenario. Ya di luar skenario itu improvisasi. Ya kita ada bercanda, ada ketawa. Karena abang jujur lagi capek banget dari siang sampai sekarang belum istirahat. Ya mudah-mudahan Allah masih berikan kekuatan ya sampai kita selesai istiqomah kita. Yang penting istiqomah, yakin, berani, tegas. Istiqomah ada yang nanya, bang istiqomah apa sih bang? Istiqomah itu dalam bahasa Betawi terus menerus dilakukan terus menerus. Nah itu bahasa apa? Bahasa Inggris continue. You understand? Istiqomah and continue sama. Ini ya, jadi sama. Istiqomah semua. Alhamdulillah, sudah kedatangan kita orang lama tapi hadirnya baru. Orang lama tapi hadirnya baru, gitu kan? Jadi segini-segini aja. Karena yang hadir di majelis taklim dan zikir hari ini sholawatan dan apa hanya orang-orang pilihan. Pilihan siapa? Bukan pilihan setan. Pilihan Allah dan orang. Dan para malaikat sholawat dan Rasulullah SAW. Kalau kita hadir sekarang ini malam ini, Manfaat Kliwon ini semua hadir di diskotik, ya kan? Nah itu setan yang ditemukan, setan yang menyuruh. Tapi hadir di majlis ini, majlis zikir ini, hakikatnya Allah. Dan kehadirannya itu tidak sembarangan. Godaannya berat banget. Berat. Nih, kayak Mas Bambang tadi WhatsApp, Bang, saya mau datang pengajian Bang, mau datang hari Sulawesi. Tapi di tengah jalan ketemu janda Bang. Goda saya Bang, udah sini aja, ini aja. Begitu. Tapi saya kuat Bang. Tapi saya kuat, saya mau ngaji, mau sholawatan. Ya, jadi nggak gampang. Karena setan paling benci kepada orang yang bagaimana. Yang sering abang katakan, sering abang. Setan paling benci kepada orang yang beribadah kepada Allah, bersedekah, hadir di majelis taklim, berzikir, berpuasa, itu paling benci.
tamat. Udah mau mulai digoda. Saat saya sakit, datang sekarang, kata janda itu cakep kan. Soalnya nggak tergoda, tetap duduk di sini. Itu goda. Allahu a'lam. Sampai di sono cuma berduaan doang. Di dalam hadis, barang siapa laki perempuan berduaan doang, yang satu setan. Untuk kuat. Disitulah godaan-godaan ya. Jadi pada terutama murid-muridku yang kusayangi, saudaraku, netizen. Ini abang terutama untuk murid-murid dulu ya. Untuk netizen nomor 2. Kenapa? Apa yang abang ajarkan, apa yang abang ajarkan untuk belajar, karena tanggung jawab di hadapan Allah yang abang nanti. Abang memakai kitab, seandainya satu kitab yang dijelaskan oleh guru abang seandainya, dan abang amalkan, nggak tahu ini salah, seandainya ini salah nih, ya, seandainya ini salah, yang bertanggung jawab di hadapan Allah nanti guru abang. Abang membuka Mambausul Hikmah, Tajul Muluk, Samsul Malik Al-Kubro, karangan Imam Ghazali, bikin membuat wafa, al-wafa, abang buat untuk kebaikan. Tapi karena orang-orang bilang syirik, hasud, syirik, menduakan Allah, nanti yang tanggung jawab di hadapan Allah, Imam Ghazali kepada Allah. Yang bertanggung jawab, Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Fatihah. Jadi seperti itu. Jadi biar nih saudaraku paham, bagaimana yang mana ilmu Allah, yang mana bukan ilmu Allah, maksudnya apa, yang mana ayat Allah, yang mana sholawat, dan kita paham. Bagaimana kita mengamalkannya, yang belajar, ya, jadi harus jelaskan, jangan lupa testimoninya yang sudah belajar PFI dengan apa. Dukun santet lagi diserang, Nyironggeng lagi diserang, Nyiblorong diserang, semua diserang. Ya kan? Abang di sini mendoakan, dan abang di sini menjadikan orang-orang menjadi spiritual yang bisa mengobati orang yang kena santet teluh. Bagaimana cara mengobatinya? Jangan ngomong doang kena santet, kena teluh, ngobatin bayarnya kagak, duit orang habis. Jangan seperti itu. Buktikan dulu. Oh ibu ngomong kena santet, baik bu. Saya pengen bukti. Itu kan kata orang, kata dukun kata sepuluh Tapi bayinya enggak, duit ibu habis. Saya pengen bukti. Saya nggak baik dibayar juga nggak apa-apa bu. Tapi saya pengen bukti. Sampai di mana? Apakah benar ini terus? Pas kita kasih minum air, muntah. Oh iya, benar nih, kena dulu. Benar nih kena dulu. Tinggal kita rukyah, mandiin dan lain-lain. Tapi, ada tapi. Kenapa? Sebelum berobat kepada kita, kepada abang, dukun-dukun atau spiritual yang lain, kenapa tidak bisa menyembuhkan? Pas dengan kalian yang belajar VIP dan abang kena sembuh. Kenapa? Berarti yang ngobatin ini dukunnya atau spiritualnya, spiritual abal-abal atau ilmu kudu ngebohongin pasien. Semua pasien dibilang kena guna-guna, terus sihir. Nah, bayinya nggak malu dong. Berarti mencemarkan nama baik spiritual dan paranormal. Mencemarkan nama baik abang juga sebagai spiritual paranormal selama 36 tahun alhamdulillah. 36 tahun. Ada buktinya semua. Dan ada buktinya guru-guru abang yang masih hidup. Membuktikan abang tahun 85 menjadi spiritual itu ada buktinya. Nggak main-main. Jadi tolong kalian, saudaraku, adikku, yang mengobati orang yang guna-guna santet, tolong yang benar mengobatinya. Ya, kalau nggak bisa bertanya
Jangan orang diduitin. Jangan orang cuma dibohongin kena santet keluh. Tapi sembuhnya enggak. Kalau itu orang miskin, orang punya anak yatim bagaimana? Dunia dan akhirat tanggung jawab. Bisa-bisa berbalik ke diri kalian semua, muntah darah atau mati duluan. Ingat itu. Jangan main-main. Ini dunia persilatan. Sebelum kamu jadi tukang tipu, jadi mafia, ya, abang sudah jadi mafia, jadi tukang tipu duluan. Abang nih, hamba yang doib, yang zalim, yang hina, yang fakir, berdosa di mata Allah. Tahun 85, 91, abang ini orang nih, yang kemarin abang bilang, minggu yang lalu, ya, main harta karun, uang gendam, uang balik, ya, samurai, uang Brazil, ya, uang Soekarno, uang amanah, semua tipu, bohong. Dah, itu aja. Kemarin masuk TV lagi di Indonesia TV One tangkap. Ya, jangan main itu lagi Bu, Bapak. Pokoknya masih ada yang nanya lagi. Bang, kalau main ini bagaimana Bang? Ada pesugihan ilmu putih, ada pesugihan ilmu hitam. Namanya pesugihan, namanya aja pesugihan. Gimana sih ada putih ada hitam? Pesugihan ya hitam. Hong Jabar Hong. Nah, jadi namanya pesugihan itu nggak ada yang putih. Itu hanya omongan dukun aja supaya kamu tertarik dengan iklan-iklan itu di Facebook kayak di mana di Instagram kayak. Ya, kalau ada yang begitu, kamu korbannya, lapor polisi cepet-cepet. Laporan LP-nya kirim ke abang. Kirim ke abang. Terabang kerjasama dengan Mabes Polri dan Polda, abang tangkap. Ya. Abang nggak mau buka siapa abang untuk di dalam undang-undang, di dalam anggota. Di dalam ini abang nggak mau siapa abangnya. Kamu tahu sendiri lah. Itu aja. Ya. Dalam Indonesia ini di dalam apa sih namanya anggota gitu ya kepemerintahan itu siapa abang nggak mau bongkar, tapi ntar udah abang tangkap abang injek baru jadi orang menjelekkan nama spiritual paranormal yang benar-benar mau menolong orang itu. Jadi jangan jelek, kita capek-capek ngomong tiap malam Jumat, jangan capek-capek kita berjuang, dijelekkan dengan masalah harta karun lah, inilah itulah, udah santet, udah teluh lah, begini, begana, begono, tuh, ya, hati-hati. Ya. Nanti pertanyaan, ya setelah ini nanti kita ada pertanyaan, ya itu saja. Mudah-mudahan apa yang abang omongkan ini, apa yang abang bicarakan, apa yang memberikan saran, bukan dakwah, abang bukan pendakwah. Abang cuma ngasih saran untuk kebaikan, saran untuk kebaikan. Ya, ada siapa yang hadir itu coba? Muhammad Taufik Singapura hadir. Ya. Zaki Alam Tirus Serpong Ya. hadir Bang Haji. Ya siapkan air, ya terus siapkan air ya, terus. Apa lagi? Muhammad Johari Taiwan hadir selalu Bang. Ya, alhamdulillah tuh. Menurut abang di Taiwan itu yang udah ngobatin orang. Alhamdulillah. Kamu jangan lupa testimoninya keluarkan di grup VIP ya. Jangan lupa kalau perempuan pakai sarung tangan. Jangan ntar kamu nggak pakai sarung tangan, kamu ngobatin, kamu pegang-pegang badannya, toketnya, ini jangan ya, jangan. Ya, paham ya? Tuh, jangan mencari kesempatan dalam kesempitan dan bikin malu. Pemburu alam gaib Indonesia, Forum Indonesia. Terus berjuang, yakin, berani, tegas, hadapin semua. Ya, tanamkan keyakinan kamu semua, ya, di dalam hati kamu. Ya Allah, saya tidak akan mati dengan terus santet kecuali dengan ridho-Mu ya Allah. Tanamkan itu. Makanya abang masih hidup sampai sekarang, masih hidup sampai sekarang. Ya, doakan abang, doakan abang mati bukan kena santet, bukan kena teluh, bukan kena penjahat atau siapa deh, ya begal siapapun deh.
Tapi abang pengen matinya abang, wafatnya abang sudah punya panti asuhan anak yatim, rumah dan masjid, itu doakan. Doakan abang itu. Abang siap dipanggil nyawa abang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asalkan cita-cita abang sudah tercapai. Itu cita-cita abang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Itu cita-cita abang punya panti asuhan anak yatim, masjid, rumah, dan abang makamnya di dalam masjid itu. Seperti guru-guru abang yang wali-wali Allah. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Batuk kasih air. Batuk kasih air itu apa? Jangan batuk. Jangan batuk kesian masuk angin, motor masuk angin. Kasih air. Dari kamar mandi udah belum? Udah siap? Matiin lampunya. Ya, kita mulai saja. Ya, udah berapa yang nonton? Berapa juta? Ya, alhamdulillah 1,5 juta. Nolnya ngelinding 5. Alhamdulillah barokah. Abang gak perlu subscribe banyak. Yang penting ia mengamalkan apa yang abang ajarkan, apa yang abang kasih tahu itu diamalkan untuk orang banyak. Subscribe-nya abang gak perlu banyak, gak perlu banyak subscribe. Semua bagaimana Allah. Ya, karena untuk YouTuber dapat uangnya ya dari YouTube. Gitu. Dan abang gak serakah, ya dikasihnya Allah ini dari YouTuber gaji berapa ya terserah gimana Allah. Karena rezeki sudah Allah atur. Tapi abang berharap sekali bagaimana murid-murid yang banyak dia menjadikan spiritual sejati dan para ulama bisa mengobati orang lain, terutama bini, warga, nusa bangsa dan orangnya. Gitu, ya. Di sini ada beberapa orang lama semua yang sudah bisa mengobati dan ada yang baru juga, ya, dari Bekasi Utara, Bekasi Barat, dari Sukabumi, ini jauh nih dari Turki, turunan Kidul, dari Sukabumi. Ya, itu saja. Karena ini malam juga ada malam yang khusus, ya Ustadz ya. Ini kita ada tahlil yang mendoakan khusus, wabil khusus ya. Mertuanya Ustadz Zainal Fikri ya malam ini. Kita ada tawasul, ada tahlil, tahmid, zikir, sholawat dan lain-lain semua. Ya, kepada Allah minta maaf kepada Ustaz Zainal Fikri, kami persilakan. Tafadhol ya Ustaz. Kenceng mau sholat kenceng. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, begitu ada Muhammad ya. Belum makan gitu. Ntar untuk nasi kotak udah ada. Nasi kotaknya 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama masih bisa berkumpul di masjid. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Tak lupa selawat, salam dan curahkan begitu dengan kita yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan insyaallah kita semua sebagai pengikutnya mengikut yang selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih berikan nikmat pada Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam dan nikmat sehat walafiat. Dengan 3 nikmat itu semua kita bersama-sama hadir di majlis di Masjid Talim Ad-Ridwan. Dan insyaallah kita semua yang hadir di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu Allah berikan, Allah jaga kesehatan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Itu juga kita doakan kepada pimpinan daripada Masjid Taklim Ridwan yaitu
Haji Muhammad Ibu Ridwan. Kita doakan agar beliau Allah jaga kesehatan beliau, Allah luaskan rezeki beliau, dan agar ilmu-ilmunya bermanfaat kepada murid-muridnya. Begitu juga dengan murid-muridnya, ilmunya akan bermanfaat juga kepada Amin ya Allah. keluarganya, kepada orang lain juga. Amin. 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 Pada malam hari ini saya minta keikhlasan antum-antum membacakan suratul Fatihah untuk saya punya mertua Khusus. yaitu Al-Fatihah Sumaila khususan saya Ibrahim bin Syekh Mahmud bin Syekh Daud Sir Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu ma huwa al-'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u. Allahu 'ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila
أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما أمرته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أقول ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباقي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على
حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مجيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات. اللهم اجعل الأوصل صواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمناه من لا إله إلا الله ووسعناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هادية منا وسيلة ورحمة للمواهب فضلك نازلة وبركة ساملة إلى حضرة سيدنا وسفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى khususan kita berdoa pada masing-masing, pada orang tua kita dalam dunia, pada guru-guru kita dan para saudara-saudara kita. Summa ila khususan. Summa ila ثم إلى خصوصا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من اجتمع هؤلاء بسببهم إذا الله ثواب ذلك من الله واجعله نور يسعى ويتبرى بين يديه. اللهم اجعله إجبا له من النار. اللهم اجعله إخفا له من النار. اللهم اغفر له وارحمه وآبي وقنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي وافتح لنا أبواب الخير في هذه المجلس وأبواب السلامة في هذا المجلس وأبواب الصحة في هذه المجلس وأبواب النعمة في هذه المجلس وأبواب البركة في هذا المجلس وأبواب القوة في هذا المجلس وأبواب المودة في هذا المجلس وأبواب الرحمة في هذا المجلس وأبواب الرزق في هذا المجلس وأبواب العلم في هذا المجلس وأبواب المغفرة في هذا المجلس وأبواب الجنة في هذا المجلس يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار العديد الغفار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 آمين. لله رب العالمين. آمين. آمين. آمين.
آمين. وعافنا للشر آمين. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك آمين. تصيب به من تشاء آمين. وتصرف من تشاء آمين. اللهم فاصرف عنا آمين. وعن بيوتنا وعن آمين. أهلنا وأزواجنا آمين. وذرارينا آمين. وبلادنا وبلاد المسلمين آمين. واجعلنا مما نخاف ونقدر فأنت خير حافظ آمين. وأنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بالقبول بالقبول بالقبول. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah membaca tahlil, tahmid, zikir dan doa dan tawasul untuk para arwah ya di malam Jumat ini. Para imam Jumat Kliwon di malam Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di malam Jumat itu orang-orang yang di dalam kubur, orang-orang yang di dalam kubur itu ya menunggu kiriman dari kita membaca surat Al-Fatihah, orang tua kita, adik kita, ibu kita, bapak kita semua ya, di malam Jumat selalu ya. Jadi orang yang meninggal itu di malam Jumat itu diberikan TV oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan TV. Nah, diberikan TV yang malam di dalam kubur itu ya. Orang yang di dalam kubur itu sama seperti orang dalam penjara. Kapan saya dibesuk? Kapan saya dibesuk? Nah, di dalam malam Jumat ini orang yang di dalam kubur itu menanti besukan kita nih. Besukannya pakai apa? Bukan pakai roti, pakai kue, bukan. Pakai suratul Fatihah. Dan barang siapa yang membaca suratul Fatihah kepada saudara kita, orang tua kita, guru kita dan lain-lain, ya, maka dengan kita ikhlas itu, maka malaikat datang ke dalam kuburnya membawa nampan berlapis sutra emas. Nampan berlapis sutra emas. Datang kepada Fulan bin Fulan. Hai Fulan bin Fulan, di malam Jumat ini ada yang nganterin nih. Kalau bahasa Betawi ada yang nganterin Fatihah, ada yang nganterin makanan buat ente dari Fulan bin Fulan, anakmu, anakmu, saudaramu, adikmu, kakakmu. Ini bukan untuk kamu. Itu. Dan menangis orang di dalam kubur. Tapi di dalam malam Jumat kita bermaksiat kepada Allah. Allah tunjukkan lagi di dalam kubur orang yang wafat itu. Lihat, anakmu di dalam malam Jumat ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis orang tua kita, nangis bapak ibu kita, nangis adik kita, saudara kita, ya Allah. Kita berbuat maksiat di dalam malam Jumat. Menangis bapak kita, ibu kita. Ditunjukkan oleh Allah TV. Kalau saya salah ngomong, tanya lagi sama Kiai sama Habib. Kalau saya salah ngomong, maka saya ngaji lagi, pesantren lagi. Banyak. Jadi seperti itu. Ditunjukkan setiap malam Jumat. Menanti. Orang yang dalam kubur itu menanti besukan. Sama juga orang seperti di dalam penjara. Kita hadir di sini. Mendoakan saudara kita. Bapak kita, ibu kita, adik kita yang wafat.
Beliau menanti dan senang hadir. Allah perintahkan para malaikat untuk hadir di mana? Untuk hadir di mana? Satu, hadir di majlis taklim dan zikir. Orang yang berzikir kepada Allah. Orang yang mengadakan maulidnya Rasulullah SAW, malaikat hadir. Allah perintahkan. Ketiga, orang yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hadirkan malaikat. Di situ. Dan orang yang di jalan fisabilillah, Allah turunkan malaikat untuk mencatat. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Sekarang ini ada raqib atid. Gampang kan logikanya kalau kita muslim. Raqib atid mencatat kebaikan dan keburukan. Ini aja udah dicatat sama malaikat. Kan begitu. Allah turunkan lagi para malaikat. Bukan kita ngomong malaikat terus ada, malaikat sini dulu ya. Nabi di sini nggak begitu, bukan. Cuma seperti itu. Tapi Allah turunkan. Memang sudah tugasnya para malaikat. Ya Allah, kata para malaikat. Ya Allah, aku tidak bangun sujudku daripadamu ya Allah. Aku tidak bangun sujudku kepadamu ya Allah. Walaupun 1000 tahun. Kalau hambamu yang sedang berzikir, berdoa, bertawasul, bersolawat kepadamu ya Allah ya Rasulullah, kau kabulkan hajatnya ya Allah. Aku tidak bangun dari sujudku kepadamu ya Allah. Kepada mereka, pada orang-orang yang bertawasul, solawat, berzikir kepadamu ya Allah dan Rasulullah SAW. Jadi jangan ditanggap remeh. Kalau ini kecil, ini doang, berporak. Orang yang hadir di majlis zikir, majlis taklim dan zikir, kalau dia ikhlas, mau ribuan, mau jutaan, tapi hatinya nggak ikhlas karena Allah, 0 di mata Allah. 0 di mata. Tapi yang hadir ikhlas karena Allah, itu yang Allah catat dan para malaikat. Karena keikhlasannya. Bukan soal banyak. Kalau banyak mah gampang, bayar aja orang. 1 orang 50.000 datang kemari. 100.000 orang bisa, 100 orang bisa. Bukan itu yang Allah catat. Bukan itu yang bayar. Tapi dari hati kita bagaimana. Itu yang Allah catat. Kita banyak dosa dan kesalahan kepada Allah. Kita masih bayang doa itu, ini sebelum kita membaca sholawat pada Rasulullah SAW, kita mohon kepada Allah Subhanahu dengan berkatnya sholawat. Orang yang sedang susah, sedang sakit, dan lain-lain semua, semoga Allah angkat penyakit, kesehatan badan. Kita yakin dengan berkat sholawat. Wassalim, baik. Karena udah banyak satu bukti. Ya. Allah dan para malaikat aja bersolawat, masa kita kagak kan? Sombong amat kita. Allah paling suka kepada hambanya yang senang bersolawat, yang senang memohon kepada aku, yang senang meminta kepada aku. Allah paling senang, paling suka. Tapi Allah paling benci kepada orang yang tidak mau minta, yang tidak memohon kepada aku, kata Allah. Berarti orang itu sombong kepada aku, kata Allah. Udah hebat loh, nggak minta apa, udah kaya. Gitu. Kalau Allah bisa bersama tali, lu udah kaya, sekarang udah sombong lo, minta sama gue, buat cabut nih, tak. Harta gue cabut, sekejap mata, hancur. Sekejap mata, Allah naikkan derajat manusia dan perbuatan manusia. Sekejap mata. Nabi Sulaiman aja sekejap mata bisa mindahin istana singgasana dengan diperintahkan jinnya Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis, apalagi Allah.
sekejap mata. Nabi Sulaiman ciptaan Allah kan. Gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang abang sarankan pengumuman, kalau ceramah bukan, kalau ceramah tinggi banget, amplopnya udah tunjukkan nih. Jadi bukan ceramah, tapi saran kepada murid-murid abang, kepada anak-anak abang yang nonton, saudara abang semua, saran yang baik, pengumuman. Kalau nasihat mungkin ada yang lebih tua, ya kan? Abang kan masih muda, yang nonton yang lebih tua, kan gak enak. Kan abang masih muda ya abangnya, itu kan gak enak kan gitu ya. Gitu. Tidak ketawa. Seperti itu. Ini gimana? Ini. Oh salah ya. Pakai ini handphone. Ini biasa pakai peci merah putih, ini pakai merah-merah. Gak tahu petunjuknya begitu. Gitu. Jadi ciri khas Indonesia, ciri khas Betawi. Gitu. Bukan. Kan? Udah. Oh, samaan. Ganti itu. Allah. Sudah bang minum dulu ya, aus. Nah, hadir bacain juga. Mana? Kalau pengen tahu nih murid-murid itu. Saudaraku, astagfirullah. Saudaraku yang muridku, kalau malam Jumat tiap hari kalau bisa tidurnya itu lewat jam 12. Kalau mau jadi spiritual atau jangan kena santet, itu ada jam-jamnya. Jam-jamnya itu jam 12 sampai sebelum subuh. Enggak deh. Ya, ini tunggu. Asar mau masuk maghrib. Maghrib mau masuk isya, itu ilmu santet. Begitu ngerjainnya. Jadi biar tahu. Karena apa kalau ngerjain orang begitu waktu masih jadi dukun santet. Gitu. Makanya kamu mesti hati-hati. Tidur jam 12 lewat deh. Baca doa. Baca nomor 2 kayak sekali kayak, nomor 4 sekali kayak. Tuh, hikmahnya ya. Baca ilmu hodamnya lagi. Sekali takat udah selesai. Hodam, jin, setan, hodam, nungguin lu depan rumahnya, nungguin di atas lu, orang tembakan lu bantingin lu, buang balikin gitu kalau mau hodam. Sama jin itu kalau mau hodam tuh ada berapa macam, ntar mau kasih, ntar mau suruh capek. Jadi ilmu hodam itu ada beberapa macam. Perhatikan. Hodam itu artinya dari bahasa Arab. Hodam artinya pembantu. Ya, kalau kita sekretaris deh. Hodama pembantu perempuan. Jadi, ada gangguan gaib. Hodam itu artinya bahasa Arab pembantu, penjaga. Hodama pembantu perempuan. Ilmu hodam terbagi beberapa macam. Ada hodam malaikat dari ayat Allah. Alif, ba, ta, sa. Itu ada hodam malaikatnya Allah. Itu sudah pasti. Jadinya Allah. Ada hodam jin. Jin terbagi 2. Jin muslim dan jin kafir. Yang mana kita punya? Yang mana kita punya? Ketiga, ada hodam siluman. Keempat, ada hodam leluhur. 4, perhatikan ini. 4 ini kita bagi-bagi lagi nih. Yang mana yang baik, yang mana yang tidak.
Hodam dari aulia hodam dari ayat Allah. Tentu baik. Allah nggak mungkin Allah berikan yang jelek. Berarti Allah bego atau Allah tidak baik. Allah itu yang maha segalanya, yang maha pintar, yang maha pengasih lagi penyayang, yang maha hebat, semua Allah. Ada hodam jin muslim dan jin kafir. Nah, kalau jin muslim kadang ada yang baik, kadang ada yang bandel. Sama juga kayak manusia. Manusia nih, ini manusia nih, Islam. Sama juga jin Islam deh, kadang bandel, kadang enggak. Sama. Jin juga seperti itu. Itu Mas. Kalau jin kafir, udah jelas. Wah, jin kafir jelas udah jahat. Belakang yang dari jin kafir. Dan menunjukkan ke situ. Jadi ya, jangan tersinggung. Maju dia nggak tersinggung. Jadi gitu. Diperhatikan nih. Kata dia, jin itu sono. Jin kafir udah jelas jahat. Sama kayak manusia jin itu. Tapi bedanya umurnya ratusan tahun. Ada yang ganteng, ada yang cakep. Ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang ini. Seandainya yang jelek nih, dia bisa berubah. Satria wajah hitam berubah, ganteng, bisa aja. Suka-suka jin. Tadi jin, pedang, malaikat. Dua pedang, jin, muslim dan jin kafir. Sekarang jin siluman. Jin siluman ini banyak orang yang nggak mengerti dan paham. Wah, cuci muka minum air dan nggak ngantuk. Terus air kasih minum air buat minum air wudhu. Wudhu suratul mukmin. Karena kalau setan paling benci sama orang lagi begini, dari tali ini paling benci. Matanya tertib, pantatnya kasih kaku, biar begini, nggak betah hidupnya. Dia mati. Setan tuh mati juga, itu terpantek begini. Lo mau perwani, baju pantek gitu sih. Nah, dari mana itu? Sampai mana itu? Dari 2, 3. Siluman ya. Jin bangsa siluman. Kodam bangsa siluman itu udah jelas jelek. Tapi jeleknya dia bisa menghantui manusia agar manusia itu bisa bahagia, bisa kaya. Ingat, ya itu mafianya siluman. Jangan disangka di dalam ilmu jin atau siluman gak ada mafia. Ada. Jagoan dia. Jagoan hebatnya dia. Lu mau kasih kaya, tadi siluman. Lu tenang, mau kasih kaya. Mau kasih lu sakti bisa terbang. Ya, bisa kasih sama siluman. Ya, juga ya. Gue minta sama Allah, udah sujud, udah puasa. Udah sujud, udah puasa, belum juga datang ke duit. Siluman masuk, ya kan? Minta apa? Ya kan gitu, kasih. Hati-hati. Jadi siluman bisa menggoyahkan hati kita dengan cara halus, yang sehalus-halusnya. Tinggal bagaimana keimanan Islam kita. Itu mau direkam permainan WhatsApp-an? Oh enggak. Kalau mau dengerin mau direkam. Ya kan kalau sama istri takut ini video call aja muka abang videoin. Ya abang semua abang perhatiin. Abang perhatiin kalau lagi ngaji itu memang godaannya banyak. Godaan istri, godaan pacar. Ya, aku udah kamu kemana ya? Udah begitu. Balik kali ngaji.
Ntar malam minggu, jangan malam Jumat, gitu dong, ya kan? Gitu. Nah, tadi udah siluman, tiga siluman, empat kapan? Ada gangguan gaib tadi. Kalau mulai gini kan abang lihat kesini sono. Kalau ada yang nggak merhatiin, memang abang tegur. Jadi mukanya harus menghadap kepada aku. Jangan. Jadi apa tadi? Satu, malaikat. Nah, kedua, jin. Yang kedua, tiga, teman. Keempat, oh iya, cakep tuh, bagus tuh. Karena manusia kan punya lupa, ya kan? Manusia tempatnya hilaf dan lupa. Manusia tempatnya lupa dan hilaf. Tapi lupa dan hilaf jangan jadikan alasan. Lupa mulu, hilaf mulu. Hah? Lagi ngapain? Lagi hilaf, Bang. Jangan begitu. Lagi hilaf, lagi nyium-nyium cewek. Lagi gini. Lagi gunung Antang. Ya kan? Lagi pisangan, jahit pohon, blak. Ya? Lu ngapain? Lagi hilaf, Bang. Oh, lagi hilaf. Dibuat alasan. Ya jangan begitulah. Nggak gitu-gitu amat. Amat nggak gitu. Apa? Ini seluruhnya ngelihat ini. Ya, Arab Saudi udah hadir belum? Belanda, Malaysia, Singapura, Brunei. Ada di situ. Mandang abang jangan begitu, ngadep ke sono aja. Ngadep ke sono. Jeddah, hadir Jeddah. Oh, Jeddah. Ya. Jeddah, Prologi ada. Ali Rosidin. Oh, Ali Rosidin. Haji Ali. Semoga kamu sukses selalu, sehat selalu, banyak umur. Amalkan yang abang berikan di sana ya. Tetap kamu berjuang. Kamu jauh di negara orang. Ya, kamu harus maju. Ya, kamu harus maju dan ingat Indonesia dan ingat abang, ingat Allah terutama. Doakan abang biar abang bisa umroh lagi. Ya, kalau haji mungkin enggak ya, karena udah dibatas kalau haji. Tapi yang penting bisa umroh, dijali ya, biar kamu bahagia dengan istri kamu di dunia wal akhirah. Ini Haji Ali ini di Mekah sudah 28 tahun dan murid abang tahun 90. Nih Bambang tanya, Haji Bambang atau alias Haji Beng Beng atau Bang Beng? Ya nih kasih sorot biar tahu dulu. Biar orang Manggarai tahu. Patangan. Bukan Arab. Ini baru pulang umroh juga. Jadi Haji Ali Rosidin, orang Brebes. Dulu tahun 91, 90 di Bukit Duri kerja juga, terus main barang gaib, nanti cukur apa semua deh, semua ikut abang. Ya, yang anti tembak apa semua. Dulu abang tester cari. Beliau ada di Arab Saudi, di Jeddah, punya Jeddah. Ya, jadi sudah 28 tahun. Sekarang juga menjadi spiritual, ngobatin mulut, tapi mungkin sekarang karena ada di Arab Saudi itu untuk spiritual itu tidak seperti Indonesia. Jadi Arab Saudi itu pohonnya, Indonesia itu buahnya. Aneh maksudnya. Arab Saudi pohonnya, Indonesia buahnya. Jadi buahnya di sini, yang topnya, yang jadinya. Gitu ya. Ya Ali, Haji, Ali, semoga kamu sehat selalu ya. Olahraga terus jangan terlalu gemuk. Jangan gemuk berat badannya dulu. Gitu kan. Dan barokah dunia wal akhirah. Jadi ada lagi?
Iya, iya, iya. Hadir. Ada lagi di Arab Saudi, Foroji hadir nggak? Foroji Banten, tapi ada di Mekah, di Madinah. Ya, dua yang hadir, nggak? Kita mulai, ya, karena udah jam 10:05. Hah? Mana belum? Udah diganti, kapan ganti deh? Oh. Ya. Seperti biasa, ya, kepada umat abang semuanya yang di luar negeri maupun Indonesia, sama-sama kita membaca sholawat, Maulana, dan siapkan air. Dan yang sedang sakit, ya, tetapkan YouTube-nya, ya, dan duduk di depan handphone, siapkan air. Dan cara ini yang abang lakukan pada tahun 2003-2007 untuk pengobatan jarak jauh di dalam pemburu hantu Latifi, ya, untuk pengobatan jarak jauh. Ya, siapkan. Kalau dulu di depan TV, sekarang kita di depan handphone. Mudah-mudahan handphonenya ada colokannya lagi, ada TV-nya gede, ya kan, keluar gede. Ya, siapkan. Ini itu, ya, karena ayat Allah setebal baja apapun tembus, sejauh apapun ayat Allah itu tembus. Makanya Rasulullah SAW bisa Isra wal Mi'raj dengan ayat Allah. Ketujuh lapis langit tembus, ya kan? Perjalanan Rasulullah dari Madinah sampai ke Mekah 365 kilo perjalanan ini. 365 kilo. Bayangkan berapa hari kalau jalan kaki. Tapi Rasulullah SAW itu cuma berapa jam naik onta sampai. Itulah hebatnya ayat Allah dan hebat Rasulullah. Kalau kita yakin, kalau nggak yakin, ya sudah, efek sudah jadi. Terakhir gampang kan? Ya. Seperti biasa, kita kirimkan suratul Fatihah pada guru-guru kita dan penyusun kitab ini, kitab Maulana yang abang dijasakan dari tahun 1995 oleh Habib Soleh bin Husin Al-Idrus Kampung Pulau, ya, dan juga oleh Habib Abdullah bin Muhammad Al-Tos, cucu dari Kabupaten Bogor. Ya, beliau sudah wafat, dan Habib Soleh beliau masih hidup. Semoga panjang umur, sehat, amin, ya bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk orang yang baru datang hadir di majelis ini, ya, seperti Haji Beng ya, tangannya gini aja. Ini Pak Haji, ini di dada, ini ada garisnya nih. Ini kita tidak sambungkan garis ini. Kalau tangan abang ini garisnya nyambung nih, ada nggak garisnya nyambung? Nggak. Nyambung ya. Itu bahaya tuh, jangan buat nabok orang, nabok ini, nabok orang yang sembarangan tuh, sama tuh. Ya, abang dua-duanya, abang satu lagi nggak? Abang satunya? Enggak ya? Enggak, kalau abang dua-duanya. Bahaya. Ini kan buat sedekah, jangan buat pukul orang. Ya, jadi beda-beda. Ada yang hurufnya M. Beda-beda. Jadi tangannya sini, di dada ini, majukan ke depan.
Kenapa begini? Kenapa gak begini? Kenapa? Kalau Allah berikan ini malam rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya jatuh. Jadi bisa menampung. Oh, bisa ngomong bercanda karena ngomongnya senyum kali ya. Kalau abang ngomong marah berarti ini lagi. Mau lempar banting gitu, beda lagi. Jadi seperti itu. Jadi itulah yang mau dipakai mau enggak, alhamdulillah dipakai syukur dan dipakai kebanggaan. Ya. Jadi, ini dulu. Coba semua di silent dulu. Silent. Ya. Kita kedatangan tamu kehormatan. Ya, pemburu hantu ada yang bernama Ustadz Hariri yang sudah wafat. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sekarang kita kedatangan tamu kehormatan, ya, kembarannya Ustadz Hariri, yaitu Ki Hariri atau Mas Hariri. Nah, ini beliau. Jadi nanti penerus perjuangannya Ustadz Hariri di dalam pemburu alam Indonesia atau keluarga besar pemburu hantu, mengobati orang dari santet teluh, dan nyawanya udah ada 2 cadangan. Jadi mati 1 hidup lagi, nggak apa-apa, nggak santet, nggak masalah. Gitu. Jadi ada 2, siap mati pokoknya. Ya, jadi namanya Muhammad Hariri. Kalau yang almarhum pemburu hantu Hariri Mak, HM kan, ini MH, gitu. Jadi ini penerusnya insya Allah. Ya, amin ya Allah. Ya Allah. Amin. Seperti biasa, kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk guru-guru kita yang menyusun kitab ini dan para awliya Allah. إلى رب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الأفضل في الأول والجبر رضي الله بسر الفاتحة. الفاتحة والصلاة على الله عند الواحدين المسلم الجيلاني. الفاتحة والسلام الأمر من ديننا المسلمين 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 Al-Fatihah Umar bin Atas, Al-Fatihah Abdullah bin Musin Atas, Al-Fatihah Abdullah bin Muhammad Atas, Al-Fatihah Musim bin Abu Bakar Al-Bakar, Al-Fatihah bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Drus, Al-Fatihah wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم مولانا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد ملكنا منانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك
لا يسيب نورنا غيرك يا مولانا مولانا يا مولانا يا سميع مولانا برحمتك يا ربي يا رجانا إن أمر أحيانا أو دهر أنانا لنرجو من جانا إلى من مولانا مولانا يا مولانا يا سميع مولانا برحمتك يا ربي يا رجانا في رضواك مولانا أسهرنا أخفانا فمن يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا مولانا يا سميع مولانا برحمتك يا ربي يا رجانا في رضواك مولانا أسهرنا الأطفالا فضل يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا مولانا يا سميع مولانا برحمتك يا ربي لا تضرنا إلهي وبه مانا ولمير من أعلانا جد فضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا مولانا يا مولانا يا سميع مولانا برحمتك يا ربي لا تضرنا رب اسمع سبوانا واجب ربي دعانا جميل واسل مرآنا ولا تحيب مسآنا مولانا يا مولانا يا سميع مولانا برحمتك يا ربي لا تضرنا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع مولانا برحمتك يا ربي لا تضرنا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع مولانا برحمتك يا ربي لا تضرنا اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة قبول يا الله قبول يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يا الله ya Rabb memberkahmu rahmatmu ya Allah taufik hidayahmu ya Allah syafaat dan mujizatnya para nabi ya Allah karamahnya para wali ya Allah dan berikan keberkahan ya Allah dari asma wa sultan ya Allah berikan keberkahan ya Allah sultan kami kuasa kami ya Allah ya Rabb ampunkan dosa-dosa kami ya Allah yang besar maupun yang kecil ya Allah ampunkan dosa-dosa orang tua kami ya Allah ya Rabb
Ampunkan dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah kami ya Allah daripada bala dan musibah ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah negara ini ya Allah dari COVID-19 ya Allah. Hancurkanlah COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, semoga ya Allah orang-orang yang sedang sakit ya Allah, Kau angkat penyakitnya ya Allah, kesehatan badannya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, orang yang kena COVID ya Allah, saudara kami muslimin muslimat maupun non muslim ya Allah, Kau angkat penyakit yang Kau sehatkan badannya ya Allah. Dengan mulianya salawat ala Nabi ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah ya Rabb, sembuhkan ya Allah. Hanya Engkau yang Maha Kuasa, hanya Engkau yang Maha Penyembuh ya Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin ya Allah ya Rabb. Hanya Engkau yang Maha Penyembuh ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kuatkanlah iman Islam kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, Indonesia yang bahagia, damai, tentram ya Allah. Jauhkan Indonesia ini dari adu domba ya Allah. Jauhkan dari mara musibah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Terimalah ya Allah. Robohkan segala hajat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah, mari kita mohon kepada Allah menurut apa hajat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya sholawat dan tawasul dan berkahnya aulia Allah dengan berkahnya sholawat ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik wasallim. Ya Allah ya Rabb. Hormati Wabi Musa surat al-Nabi ya Allah ya Rabb. Sehatkan badan kami semua yang lahir dan batin, dan kekuatan ilmu lahir dan batin. Ya Allah ya Rabb. Kumpulkan ya Allah segala bersama kami ya Allah. Allahumma barik lana fi syai' ya Allah. Allahumma barik lana fi syai' Allahumma barik lana fi syai' Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa min absar wa diyaiha wa qil arba'i wa gidaiha wa ala washabihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar wa tudil ahyar min taib wa bil yasar sayyidina Muhammadin muhtar wa lil adhar wa sir ahyar adadani amin wa yabtuli. Ya Allah, cahayakanlah wajahku dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanawwal al-qur'an wa tadrijul qur'an. Allahumma bil await wa rabbika wa salawati wa sallallahu wa fil karimi wa wasafiti wa la masbiya dari kulli ma'lumin. Allahumma inna ala fi surati Sulaiman min al-masjid ila mawlid al-jati wa wasiyat Jibril min al-surah al-Israil. Subhana jinnal marisan wa qawman wa nur. Rabbana taqabbal Inna muslimana wa inna muslimat muslimin. Ya Allah ya Allahumma ya Bani Hamid ya Mu'min ya Mu'in ya Rahim ya Wadud Rahmina biar alikan Rahmika wa bitawatika naksibika bifatika man siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rasulullah Muhammad nabi ummi wa alihi wa sallam bil Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita telah membaca sholawat dan ada yang kelupaan. Ini ada yang kelupaan. Kita bacakan surat Al-Fatihah satu kali lagi untuk pasien-pasien saya yang minta doa, ya, yang minta doa, pasien-pasien yang minta doa di malam Jumat karena apa? Amanah, jadi kita baca surat Al-Fatihah ya.
Semoga hajatnya yang sedang sakit semoga sembuh. Amin. Dan yang sedang susah semoga akan kesusahannya. Amin. Ya, doakan. Nah ini ada foto-fotonya banyak tuh, foto-fotonya tuh. Jadi jangan keluar bang ini ya. Ya, udah gitu deh. Sudah baca suratul Fatihah, ya. Dan kalau sudah sehat, sudah kaya, biar ingat sama majlis taklim dan zikir hari Tuhan. Amin. Udah sembuh, dan ini lupa lagi. Dikasih sakit lagi mau. Jadi ingat. Al-Fatihah ya Allah ya Rabb. Kabulkan ya Allah dengan hormat suratul Fatihah ya Allah. Suratul Fatihah ya Allah. Untuk kita doa dalam hati kita juga, saudara. Nomor satu ini ada pulpen ini nggak? Nggak ada ya? Ada. Ini ada pulpen ini. Kemarin ada nanti. Ini pulpen baru, pulpen bekas. Baru diambil dari ini. Baru kan ya, baru boleh ini minta. Diambil dari mana? Oh ini, namanya lupa. Jangan datang. Jangan lama Jumat. Lagi bukan ini, main aja nih. Buat nggak bisa pakai ini, saya bisa. Ya, tidak. Itu terlalu licin ini. Itu harus kita ulangi lagi karena ada gangguan gaib. Jadi kita mohon dengan berkahnya suratul Fatihah, dengan mukjizatnya suratul Fatihah, dengan karomahnya, nurnya. Karomah nggak pantas ya, suratul Fatihah itu nurnya, mukjizatnya suratul Fatihah. Agar kita Allah kabulkan pasien-pasien kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Ya, orang-orang sudah pasien-pasien kita, saudara kita yang sedang susah, Allah angkat kesusahannya. Amin. Ya, yang sedang nganggur biar dia pekerjaan. Amin. Ya, semoga ini semuanya. Karena Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu ya Allah ya Allah. Amin. Kita mohon dalam hati kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kubur ya Allah, kubur. Alhamdulillah. Ya, jadi saya nggak punya utang. Karena ada yang WhatsApp bang doain dia malam Jumat, gitu kan. Jadi dia malam Jumat tuh ada yang minta doain. Tuh, ya, yang minta doain itu ada yang ngirim sumbangan buat yayasan, ada yang enggak. Gitu. Tapi yang nggak nyumbang juga kita doain. Semoga besok-besok nyumbang. Gitu. Dan terima kasih untuk Mama AC-nya. Ya, tinggal nih yang belum karpet. Karpet ini belum nih. Karpet ini karpet bekas. Karpet bekas tahun 95. Karpet bekas di tahun 95. Kalau buka pengajian ini masih ada, subhanallah. Ini saksi hidup. Jadi kalau ada yang mau meninggal nanti di kuburnya sama karpet apa nggak apa-apa. Karena ini karpet sudah diinjek sama para ulama-ulama, habaib-habaib kiai-kiai ini karpet ini. Bukan sembarangan. Ulama-ulama besar. Ya. Jadi kalau ada yang menyumbang karpet lagi nggak apa-apa tuh. Ya sama bangku, coba itu bangkunya bangku udah alhamdulillah berumur 15 tahun tapi masih segar. Jadi kalau ada yang mau nyumbang, silakan ya.
karpet biar dibuat sholat, buat duduk, buat tidur, buat apa semua deh, ya. Itu karena tempatnya kecil. Yang mudah-mudahan saudaraku ada yang tidak saya sebutkan gitu, ya mudah-mudahan bisa berangkat umroh, menjalankan tugas dari negara, ya bisa membangun panti asuhan anak yatim abang, masjid dan rumah. Biar abang dikuburnya di dalam masjid itu. Tidak abang mau dipecut sama malaikat, kagak jadi. Ada yang ngajiin, ada yang pateain, kagak jadi. Nah itu cita-cita abang, kayak guru-guru abang. Jadi makamnya abang di dalam masjid. Ada murid yang ziarahin, ada yang sholatin. Abang kan banyak dosa. Namanya hamba yang doib, yang zolim, yang hina, fakir, pendosa di mata Allah. Ya, istilahnya. Pas mau dipecut sama malaikat, ada yang pateain. Wah, Deden lagi pateain buat Bang Haji. Ya kan, Ustaz Rahmat lagi pateain buat Bang Haji. Ya kan, gitu. Ya kagak jadi pecut, ya ada yang pateain lagi. Ya ada yang kagak jadi, nggak jadi pecut abang. Gitu ya. Itu cita-cita abang. Doakan ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Doa abang bisa punya panti asuhan anak yatim, abang pesantren ya panti asuhan anak yatim, karena dari dulu 2003 abang senang pada anak yatim, panti asuhan anak yatim, masjid dan rumah, itu aja deh, ya, nggak usah besar-besar. Ada pejabat yang janjiin abang 3.000 meter, kegedean 3.000 meter, 2.000 meter aja, enggak Bang Haji, saya bikin 5.000 meter sampai jadi. Itu ada satu orang yang baik, satu orang pejabat yang baik, subhanallah. Ya mudah-mudahan beliau panjang umur. Ya, hanya abang yang tahu dan Allah. Ya mudah-mudahan beliau bisa berangkat umroh dan beliau sehat, panjang umur, mudah-mudahan melihat menonton YouTube ini. Ya mudah-mudahan Bapak ingat saya juga mendoakan Bapak ada di sini. Ya, mudah-mudahan bisa membangun jangan 3.000 meter, 5.000 meter saya bangunin. Ya, saya bangunin 5.000 meter panti asuhan anak yatim, rumah dan masjid. Tapi jangan lupa Pak, tempat buat kuburannya, buat murid-murid. Nah, murid juga ada yang daftar. Ustaz Rahmat daftar itu memang sebelah sini Bang, begitu dia. Lumayan. Ya. Pak Jui udah sebelah sini Bang, Deden sebelah sini. Seperti siapa? Ya mudah-mudahan Allah kasih. Nggak seperti aulia Allah, tapi kita bisa mencontoh. Contoh seperti siapa? Gampang deh. Al-Husin bin Abu Bakar al-Dus Gorbat. Beliau wali Allah, ini muridnya Haji Abdul Qadir. Ya. Ada ini Haji Ridwan, ini Ustaz Rahmat. Nah, gitu. Allah alam bisawab, hanya Allah yang tahu. Kita berencana, Allah yang menentukan. Kebaikan sudah Allah catat, malaikat catat kebaikan. Tapi keburukan tidak dicatat oleh malaikat. Pada saat melakukan keburukan baru dicatat oleh malaikat. Tapi kebaikan, niat kita baik dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi keburukan itu tidak dicatat. Pada saat dia melakukan perampokan atau maling baru dicatat oleh malaikat. Sebelumnya tidak dicatat niat dia. Gue besok mau merampok rumahnya hari ini. Malu nggak dicatat oleh malaikat. Tapi kebaikannya catat. Di hari ini mau nyumbang karpet 3.000 meter. Amin ya Allah. Amin. Seandainya udah catat sama malaikat. Biar di hari ini. Karena Ustaz tadi udah meninggal, digantinya di hari ini. Bisa. Ya, silakan yang mau bertanya, kita kasih kesempatan. Ya, ini karena baru 1,5 jam ya. Ya, mudah-mudahan pertanyaan ini bermanfaat ya. Jadi ini bendung
bendahara umum ya, Forum Pemburuan Indonesia, yang menurutku biar tahu yang di grup VIP ya, kalau nanti dia negor itu wakilnya abang, bendahara umum DPP Pemburu Alam Gaib Indonesia, seluruh Indonesia ya. Jadi ini ingetin mukanya, Muhammad Roni Lim yang berguru sama abang tahun 92 sampai sekarang 2016 kembali lagi berwujud lagi manusia. Dan ini Rofi, ya Rofi, ini murid abang yang baik, yang nyumbang keris, pusaka apa semua untuk pembangunan, ya, semua deh pokoknya. Ini Rofi. Nah, jadi kemarin itu yang lagi rukyah itu Rofi, rukyah kakak ya, kakak. Jadi nggak pakai sarung tangan, nggak pakai ini. Udah ikutin aja, terserah tunjuknya ya Allah batin ya, kasih begini, begini. Cuman karena kurang komunikasi, miskomunikasi, ya kan? Itu kamar mandi matiin tuh. Yang beresin siapa yang berikut? Ada orang? Oh, dan besok si Ian beresin. Bang. Jadi begitu ya. Jadi saudara biar paham, ini Rofi, menurut abang kesayangan abang, ini juga menurut kesayangan abang, ya. Nah ini menurut kesayangan setan. Salah. Oh iya. Ini murid dari tahun 83. Cuman alhamdulillah masih panjang umur, sehat. Cuman agak pelit dikit sekarang, gitu kan. Biasa suka nyumbang, sekarang enggak, gitu. Itu godaan, bisa godaan. Takutnya ada godaan yang lain. Jadi ngasihnya sukanya ke sono, bukan ke sono. Jadi kan sedekah itu ada dua. Ada yang lempeng, ada yang ke kiri. Dua aja. Yang lempeng kepada Allah, yang kiri kepada manusia. Ya, gitu. Ya. Di Deden juga, di Deden yang sudah buka praktek, kalau kamu ada yang lupa-lupa nanya masalah spiritual, tanya sama Deden. Kalau abang belum balas, ya, kamu Ustaz Rahmat, ya, pertama ntar mainnya di kuburan, Ustaz Rahmat mainnya di kuburan, dijujulin orang tes kuburan dulu. Itu gue sehari semalam, kalau Ustaz Rahmat mah ngajarin begitu, kalau apa mah enak sih ini mau tesnya, ya kan? Nah ini Mas Slamet, ya kan? Oh, Mas Slamet kasih tambun. Enggak Ustaz Franky. Ustaz Franky lagi dalam perjalanan dari setan ke manusia. Itu perjalanan. Ya, hidup. Ya. Oke. Ya, jangan banyak jangan gitu. Hati Ron ya. Hati. Bisa. Oh iya, Bang. Kunci kan sama kamu. Yang kunci depan. Iya, kan sama kamu. Kunci ruang praktek. Oh iya. Jadi tadi dikasih duit si Rizky ya, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta. Nolin ini. Waktu itu kalau duit itu sebenarnya kalau COVID itu dari uang bisa. Iya, kalau megang dari uang. Tapi orang nggak sadar. Ini itu tuh tangannya kagak. Ya kan aku tangannya kena COVID justru kemarin. Nggak sadar. Orang mau semprotin dulu uang 300.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi 3 juta. Yang kasih biar berkah. Sirul Fatihah. Yang nggak ngasih biar sadar dan tobat. Gitu biar kasih taufik hidayah. Ya kan? Dia jadi ngasih biar berkah. Begitu. Iya. Udah kok ketawanya. Al-Fatihah. Geser pindah satu. Kamu satu pindah. Ngadepin ini biar. Ayo, mau pulang? Oh iya, ya boleh. Dua-duanya. Ya, boleh.
Besok, mau pulang. Mau pulang cepat di shoot yang lama kasih duitnya. Udah tadi. Gelang. Ya, sebentar ya. Jadi Ustaz, kalau ngomong dulu saya mau ngambil gelang Nagasari, coba buat nasihat sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat, kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Insya Allah kita pada malam ini alhamdulillah sudah zikir, tawasul, sudah kita membacakan maulid, sudah membacakan suratul Fatihah, kita kirimkan Allah kepada kedua semua, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan kepada saudara-saudara kita. Memang amal yang kita bawa saat kita meninggal dunia itu yang pertama yaitu sedekah jariyah yang kita berikan, yang kita akan bawa nanti jadi kita nanti meninggal dunia. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Kita mempunyai ilmu, walaupun sedikit kita amalkan itu ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga anak yang soleh dan solehah. Insya Allah kita mempunyai anak terdidik agar kita itu bisa mendoakan kita di nanti setelah kita meninggal dunia. Kalau anak kita didik, insya Allah anak kita jadi tahu, jadi anak kita bisa mendoakan kita. Karena doa anak itu akan sampai. Bila mana kita meninggal, kita didoakan oleh anak kita, doa itu akan sampai. Insya Allah kita semuanya yang ada di sini akan bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Karena dengan kita mendidik anak-anak kita dengan baik, insya Allah anak-anak kita akan mendoakan kita. Dan juga bila mana kita punya istri, kita harus didik istri kita yang baik. Karena apa? Istri kita itu tanggung jawab kita. Baik kita tahu ataupun kita tidak tahu, istri kita itu menjadi tanggung jawab kita. Baik istri kita berbuat yang baik atau yang tidak baik, kita tahu atau tidak tahu, itu tanggung jawab kita. Karena apa? Ar-rijalu qaumuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpinnya wanita. Jadi kita ini sebagai laki-laki ini harus sekali memimpin yang baik. Bila mana kita berbuat yang tidak baik, itu tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai istri kita tahu. Kalau istri kita tahu, nanti istri kita itu akan menjadi contoh, membuat contoh yang tidak baik terhadap perbuatan kita. Dan karena kita ini laki-laki sebagai pemimpin, usahakan kita sebagai pemimpin ini pimpinlah istri dan anak kita dengan baik. Insya Allah kalau kita pimpin dengan baik, dia akan menjadi baik. Begitu juga bila mana kita punya istri kita ajar itu agar istri kita tuh mendidik anak-anak kita dengan baik. Kenapa? Al-ummu madrasatul ula. Karena ibu itu pendidikan yang pertama untuk anak-anaknya. Bila mana ibu itu mendidik anak-anaknya dengan baik, insya Allah anak-anak itu akan berbuat baik. Sebelum anak-anak itu sekolah di TK atau SD, kita kasih pendidikan di rumah, terutama itu kepada ibu, kaum ibu itu. Karena al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidikan yang pertama untuk anak-anaknya. Juga kita sebagai kaum laki ini, kita harus didik istri kita dengan baik. Kalau istri kita sudah didik dengan baik, insya Allah istri kita akan mendidik anak-anak kita dengan baik. Apabila kita keluar, kita mencari nafkah di rumah, istri itu mendidik anak-anak kita dengan baik. Insya Allah kita semua yang ada di sini akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan syafaat dan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu kesalahan itu sedikit-sedikit kita perbaiki. Karena apa? Kita lebih baik di awal kita buruk, tapi di akhir kita baik. Jangan sampai kita di awal baik, di akhir buruk. Manusia itu biasa, manusia tidak luput dari kesalahan. Kesalahan itu kita perbaiki sedikit demi sedikit. Dengan cara apa? Dengan cara kita hadir ke masjid taklim. Karena masjid taklim ini adalah peninggalannya Rasulullah SAW. Rasulullah meninggalkan masjid taklim. Rasulullah meninggalkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita hadir di ini majlis, kita datang ke ini majlis, kita duduk, kita dengarkan yang baik, kita amalkan. Insya Allah
akan bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk anak-anak dan keluarga kita. Datang masih taklim, kita tidur pun sudah dihitung. Kita datang, kita tidur itu. Bagaimana kita datang, kita dengerin, kita ambil, kita amalkan. Oh, subhanallah. Itu. Apalagi tadi kita berselawat. Berapa banyak tadi kita berselawat itu. Tadi baca Maulana, ya Sami' du'ana, Durahmatika, ya Rabbi, ya Lakabto, Ojana. Maulana, mim itu satu. Dan dibalas ganjaran pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala 10. Jadi kita hitung itu dari awal sampai akhir itu berapa ganjaran pahala yang didapatkan oleh Allah. Jadi kita tidak ada ruginya. Semua itu yang diajarkan oleh baginda besar Muhammad SAW. Jadi baginda besar Muhammad SAW itu adalah sentral kita. Jadi sentral kita itu adalah baginda besar Muhammad SAW. Karena beliau itu dari zaman dahulu sampai zaman sekarang sampai zaman nanti itu beliau sudah tahu. Jadi yang mana terus kita belum tahu tuh baginda besar Muhammad SAW sudah tahu. Jadi kita ikuti baginda besar Muhammad SAW agar kita mendapat keberkahan di dunia wal akhirat. Dan kita doakan nih agar ini negara menjadi negara baldatun thayyibatun wa ghafur, agar negara yang tentram, jauhkan daripada adu domba, dan yang sakit semoga disembuhkan daripada penyakitnya. Ya, dan yang sehat tambah sehat, dan yang belum ada rezekinya tersendat buat rezekinya lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berpersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala baik juga menurut kita. Tapi apa yang menurut kita baik, menurut itu baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita banyak-banyaklah zikir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyaklah kita berselawat kepada baginda besar Muhammad SAW. Karena ada satu malaikat itu yang mencatat amal kebaikan, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Lanjutkan kembali. Amin. Amin. Kita lanjutkan kembali kepada guru kita. Ya. Tadi ke bawah sebentar karena ngambil gelang Nagasari dulu ya, dan naik keluar sebentar. Tadi ada tamu juga ya. Ini gelang Nagasari ini mau diterima. Mahalnya 300.000 satu orang, satu gelang, ini 200 untuk mahal sedekah yayasan ya. Niatnya niat ibadah karena Allah ya. Jadi kalau niat ibadah, ilmu dapat, pahala dapat. Kalau cuma niatnya beli gelang, ya nggak dapat pahala. Berarti gelang aja udah. Itu sih ya. Pakai sebelah kanan atau kiri. Coba sini. Yang mana? Lagi ini. Itu lagi. Terus. Jadi boleh percaya sama benda, sama keris, gelang, batu, boleh percaya. Tapi yakin tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena antara yakin dan percaya itu beda. Percaya itu hablum minanas. Yakin itu hablum minallah. Ya. Yakin itu hablum minallah. Percaya hablum minanas. Silakan percaya. Percaya sama istri, sama anak, sama siapapun orang. Tapi kalau mau tukang tipu jangan percaya juga, gitu. Hati-hati. Sekarang kan banyak tukang tipu, gitu ya. Hati-hati. Kemarin ada yang laporan ke abang ketipu 7 juta, gitu kan? Itu hati-hati. Maharnya itu apa? Mahar sedekahnya uangnya nggak usah pakai amplop. Kenapa nggak butuh amplop? Ya. Ini butuh isinya. Nggak usah pakai amplop. Jauhkan asbak mana lagi asbak? Jadi begitu
Itu ya. Kalau kata orang ulama ceramah, saya tidak perlu dikasih amplop. Saya ceramah ikhlas redho dunia dan akhirat. Tapi saya perlu isinya aja. Kalau saya punya anak bini, bawa mobil pakai bensin, ya kan? Anak bini pakai beras makannya, yang nasi, kan gitu. Tiga. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan nih Pak, yang hadir coba bacain sambil menunggu amplop atau uang serta, ya. Ya. Jadi sambil menunggu amplop uang serta, ya. Ya, ya Allah, ya Karim, semprotin dulu. Ini duitnya semprotin dulu pakai antis, pakai alkohol lah gitu. Tapi ini mau duit dari mana nih? Tulisannya nggak ada, duit haram nggak ada. Ya, wah punya duit dapat dari judi, dari nyolong, dari korupsi nggak ada. Tulisannya ini uang haram boleh tuh nggak ada. Uang dari bank. Nah, jadi yang haram dan itu kelakuannya, bukan uangnya. Nah, ini insya Allah mau halal mau enggak, gimana Allah? Ya kita Bismillah, karena niatnya niat ibadah, yang dia bersedekah, ya. Karena kalau istilahnya cuma beli gelangan nggak ada artinya. Ya. Tapi karena bersedekah dikasih hadiah, insya Allah manfaat dunia dan akhirat. Kita doakan Mas siapa ya tadi? Oh, Mas Ahmad. Nah, ngasih sedikit jadi lupa namanya. Minta ini, Bang Haji. Jadi bercanda Mas. Besok mau datang lagi kok. Datang lagi. Ini lagi bisnis. Amin ya Allah. Saya minta didoakan Pak. Ya. Oh berarti tadi catat tuh. Ya, jadi mudah-mudahan Mas Slamet dan Mas Ki Hariri, penggantinya Ustadz Hariri, ya, almarhum, beliau menjadi spiritual dan menolong orang, ya, dan Mas Slamet, semoga barokah di dunia wal akhirah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kubur. Alhamdulillah. Silakan. Nanti malam Jumat mudah-mudahan bisa hadir lagi. Kalau enggak, ya titip ke WhatsApp abang, titip doa aja nama gitu ya. Ingetin abang, titip doa bang, saya nitip doa bang, sama uang buat makannya, ini sumbangannya sekian gitu, sebutin jangan lupa. Amin. Pak, aku kan bawa nasi, kamu nggak usah bawa nasi apa deh ya kan gitu. Bang saya titip doa bang, ini apa rokok sambung ngambil ini satu bos gitu kan, satu slot. Alhamdulillah. Ya, oke. Hati ya. Ini datang dari sore, dari jam 3 sore. Hati ya. Semprot dulu tangannya, semprot biar naik sini kita jadi ini aman. Ya. Jangan lupa, ntar bacaannya makasih ya. Nanti ya setelah ini ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu apa? Sertifikat apa semua jangan lupa. Iya ini Bang Haji. Sama PIN apa semua jangan lupa ya. Jadi saya hadir dulu seperti dulu yang hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjawab itu wajib. Jadi orang yang memberi salam itu menjawabnya wajib. Makanya pas mau minum kami begitu. Karena wajib salam. Gitu. Jadi paham ya. Wajib hukumnya. Gitu. Coba sebutin dong. Ini kayaknya ini kameramen udah lemes-lemesan. Hah? Kenapa? Tuh. Ini kuncinya nih. Bang. Kajian ada. Oh iya, ini kunci kamar ini.
Ini namanya masuk. Mau masuk dua-duanya. Dua-duanya. Uang papa ada hilang selembar, papa tahu tuh. 2 lembar ada uang 50 juta, waktu hilang selembar itu papa tahu. Karena ada bisikan. Iya. Selembar aja tahu. Udah tahuan. Jadi coba dibacakan, terus suara kamu kan nggak jelas. Ada pertanyaan, coba. Siap, Pak Nam. Ya, lanjutkan. Itu kartunya udah. Udah jalan dari sini. Datang ke sini ya bang, dulu bang. Ya. Jadi ada pertanyaan nggak? Yang hadir dulu, yang hadir dari mana aja? Belum. Ini Cikampek Karawang Bang Haji. Cikampek Karawang hadir. Ya. Luar negeri? Assalamualaikum Makassar hadir nih. Ya, alhamdulillah. Luar negeri Ya. belum ada Bang Haji. Udah kelewat tadi Johari Taiwan tadi. Oh, Ada Johari. Ini asbab pada kematian ada asbab 5, ada 6. Kalau jangan-jangan harus pengajian pada dibawa pulang asbab. Situ Bondo hadir, Cianjur hadir, Ponorogo hadir Bang Haji. Masuk. Dan yang dari luar negeri tadi apa? Dari Taiwan, Singapura, Malaysia. Coba sebutin lagi, Bang. Ini jam 1 ya, jam 1 murid-murid abang spiritual jangan tidur dulu. Ntar nih kalau di Kliwon kena santet, ntar kena santet tar. Ada yang nyantet baru tahu. Jadi jangan tidur dulu. Kurang lempeng tuh, sorokannya. Ya, dari mana aja? Lanjut, ada yang bertanya silakan. Kok pakai itu nggak pakai kabel yang itu yang putih? Apa? Kabel yang putih. Lupa nih. Nah, apa itu bisa? Bang Haji kalau mau belajar ke sana caranya gimana? Dari mana itu? Nggak sebutin, Hah? nggak disebutin. Ya, kalau mau belajar nanti miss call abang, WhatsApp abang ya. Miss call dan WhatsApp di 08128 94 kali 68. Ya, dari Palembang, Lampung, Singapura hadir, dari Jawa Timur, Nganjuk, Demak hadir. Yang penting janjian dulu sama abang, karena tempat abang dan di majlis ini kecil. Kalau abang kasih alamat lengkap, ini nanti penuh semua, kesian. Kalau dulu pemburu hantu abang kasih alamat. Jadi sehari 50 orang, 100 orang tuh nggak masalah, gitu loh. Kalau di sini kesian abang, ya. Nah, kan nanti WhatsApp abang dan japri abang kalau memang mau belajar. Dan belajar jangan kalau yang mau belajar takut mati jangan belajar ya. Yang mau belajar VIP sama abang menjadi spiritual paranormal kalau takut mati jangan belajar. Itu karena kita bahkan mengobati orang yang kena santet dan yang kita obati sembuh, dukun santetnya bakal nyerang kita, bakal nyerang dan dendam kepada kita karena dia merasa kita ikut campur. Ingat itu. Ya, jadi kalau yang takut mati mending jangan. Tuh, ya. Jadi abang 36 tahun alhamdulillah sampai sekarang masih hidup begitu. Tanamkan ya di hati kami. Ya Allah ya Rabb, hamba tidak akan mati karena santet teluh kecuali atas ridhomu izinmu ya Allah. Begitu. Ya. Abang udah nggak nyantet lagi, udah pensiun gitu kan, udah nggak nyantet. Cuman kalau ada yang nawarin 5 miliar nggak tahu juga takut goyang. Takutnya goyang doang, namanya manusia kan bukan nabi. Nah gitu. Bang saya bangunin, santet orang bang saya bangunin, masjid rumah, wah kan, ngalir rumah, panti asuhan yatim, tuh biar abang matinya tenang, wah goyang juga sih abang. Ya, oke lanjut. Bang, hakikatnya dukun Masuk itu sini, apa bang? tenang nih, masuk sini masuk. Ya. Ya.
Hah? Hakikat kata dukun itu apa, Bang? Ya, dengan jawab yang singkat padat jelas. Perhatikan, untuk semua yang di sini maupun yang menonton udah berapa ratus juta. Sombong gitu, 100 juta. Malah, abang mah subscribe bikin, alhamdulillah, banyak alhamdulillah, nggak mau sirik sama orang. Jangan kita sirik sama subscribe orang. Jangan kita sirik. Saudara kita, teman kita nih, sampai 5 juta, 2 juta, 1 juta, jangan sirik. Jangan hasut, fitnah, kau jangan. Allah tidak buta. Allah akan berikan rezeki dari yang lain. Jangan kita sirik. Itu. Banyak yang laporan ke abang nih, bang, begini. Pusing udah jangan pakai itu. Ya. Orang di Jatinegara dagang baju banyak, di Rawamangun dagang batu banyak, kagak pada sirik. Kenapa sih kita sirik YouTuber? Hah? Gak usah sirik. Udah Allah udah atur rezekinya. Abang subscribe dikit, alhamdulillah. Yang penting mudah-mudahan murid abang banyak yang belajar. Biar abang mati di dalam kubur abang mengalir terus pahalanya. Itu yang abang harapkan. Amin. Ingat, abang tidak mengharapkan duitnya datang ke dalam kubur. Kalau duit datang jangan ke dalam kubur, duit datang sini yang masih hidup. Begitu. Tuh. Jadi apa dukun tadi? Hakikat kata dukun itu apa? Dukun nggak pakai hakikat. Ya, yang pakai hakikat itu perhatikan syariat, tarekat, hakikat, marifat Allah. Itu tingkatan ilmu tasawuf. Ya, tingkatan ilmu tasawuf. Kamu nggak pernah senyum, kenapa ya? Nama kamu siapa? Andika Tinggal di Roksi. Hah? Roksi. Oh, Roksi. Roksi tempatnya Bandar Sabu tuh banyak tuh. Penawar tampil tuh di sana tuh. Oh, Roksi. Hah? Kamu nggak ada senyumnya gitu loh. Kenapa nggak ada senyumnya gitu? Kalau kita nama janda, cantik, sama cewek, kok ada senyumnya gitu. Jadi tolonglah kita beri senyum kepada masyarakat Indonesia ini seluruh dunia yang menonton kamu, ya kan? Gitu, ya. Jadi Roksi itu tempatnya narkoba banyak, ya. Tapi dia tidak mau senyum kepada tidak mau. Yang penting Allah yang senyum sama dan Rasulullah SAW. Dan matinya abang ingin senyum. Matinya abang ingin senyum. Berarti mati husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi namanya sudah Titin. Kita. Andika, begitu Andika, jangan heran. Biasa aja, jangan terbang. Santai aja, ya kan? Roksi ada murid abang banyak. Yang BD ada, yang enggak ada. Jadi di sini juga kedatangan tamu kehormatan, murid kehormatan dari non Muslim. Ya, abang tidak perlu sebutkan namanya, dan gambarnya. Tapi gambarnya itu ada di hati abang dan di hati Allah dan Rasulullah SAW. Ada di belakang kamera. Ya, beliau selalu hadir. Ya, non Muslim, agamanya Kristen yang belajar sama. Jadi yang belajar sama abang tuh semua agama belajar sama abang. Atas izin Allah. Mana buktinya atas izin Allah? Gampang jawabannya. Kalau atas izin setan, belajarnya di diskotik. Ketemu abang diskotik, belajar dugem. Itu belajar dugem, itu berarti ketemunya setan yang bertemu. Tapi bertemu di majlis talim dan zikir ini berarti Allah yang bertemu. Allah yang mempertemukan. Siapapun orangnya, siapapun agamanya, walaupun anjing sekalipun hadir kemari, ya kehausan kita wajib kasih minum, sama seperti Syekh Kaf. Beliau Allah. Nah itu, jadi kita harus menolong.
Tiga. Sama Manika murid abang yang Makassar. Berarti berarti. Murid Padi. Ini biasa hadir nih. Biasa hadir di sini. Hadir biasa ini. Oh. Ya, boleh. Jadi dia harus ke sana. Ke sana. Jalur itu hodamnya di sana. Jadi doanya di sana ntar balik lagi kemari. Doa ini kan khusus buat ini kan. Jadi apa hakikat dukun? Pertanyaannya salah. Jadi bukan hakikat dukun. Jadi pertanyaan itu gini. Ya, jadi kita harus terus selalu di dalam hidup ini selalu berzikir kepada Allah. Ya, contoh seperti abang berzikir terus dari tadi mulai pengajian sampai sekarang nih zikir terus itu. Jadi hakikat dukun itu salah pertanyaanmu. Sebenarnya bukan hakikat dukun. Ya, tapi apa arti dukun? Apa syariat dukun? Gitu. Itu pasti pulangin ke bawah. Nggak merugi. Jadi bukan hakikat dukun. Tapi apa arti dukun? Nah, ini abang jelaskan. Di zaman di zaman dulu nenek moyang kita, ya leluhur kita, kalau sunat, ya pakai dukun sunat. Nenek kita yang pakai dukun beranak. Ada yang patah tulang, dukun patah tulang. Ya. Arti dukun sebenarnya itu artinya keahlian. Cuman karena masuk dukun santet dan lain-lain, ya dukun santet masuk, dukun santet, dukun patah tulang, jadi kesaru gitu, Andika. Jadi kesaru gitu. Jadi arti dukun itu keahlian. Abang dukun. Dukun apa? Dulu dukun patah tulang. Abang dulu dukun patah tulang belajar Cimande. Tolong ngaca dulu. Jadi ya biar paham nih. Dulu abang tahun 91 abang belajar di Cimande. Tadi kalau gua Kiai Haji Holil, adiknya namanya Haji Udin. Ya, kalau abang bohong, abang siap dituntut seperti digorok. Ya, itu belajar silat, belajar patah tulang urut. Itu abang asli. Tahun 85. Paham ya? Itu dukun patah tulang. Apa jelek dukun patah tulang? Apa jelek dukun beranak? Apa jelek dukun sunat? Tidak. Arti dukun itu syariatnya itu keahlian. Cuma di zaman Nabi Musa alaihissalam, dukun sihirnya Firaun itu ya pegang tongkat nih dukunnya Firaun, tongkat. Ini memang tongkatnya di bawah sih ya, tongkat ini buat ngecokin orang. Tongkatnya Firaun. Ya, dukunnya tukang sihirnya Firaun. Melawan Nabi Musa juga punya tongkat alaihissalam. Kalau setiap kita mengucapkan Nabi itu pakai alaihissalam. Ya, kalau Rasulullah SAW kita jawab, ya kan? Kita jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu wajib kita jawab. Ya, oke. Jadi pada saat itu Firaun itu sombong untuk menjatuhkan Nabi Musa. Datanglah itu adalah dukunnya, sihirnya Firaun megang tongkat jadi ular. Nabi Musa dengan ayat Allah, dengan ilmu Allah, jadilah ular juga. Dimakanlah ularnya, dukunnya, tukang sihirnya, Firaun dimakan. Selesai habis. Nah itu
itu arti dukun. Ya, dukun di dalam Al-Quran dan oknum dukun dan dukun yang sekarang ada perbedaan. Jangan disamakan. Sekarang kamu mau nggak disamakan seandainya kamu siapa ya? Emang enak juga nanti kena undang-undang IT lagi. Ya kan? Ya. Seandainya Desmond apa? Seandainya Desmond dukun nggak benar gitu. Atau spiritual Desmond nggak benar, nggak semua. Itu. Jadi semua itu ada oknum. Ya, oknum pejabat, kena korupsi, oknum jaksa, oknum ya, polisi, TNI, oknum pengacara, ada semua. Oknum spiritual ada semua. Oknum, hati-hati bicara. Ya, ya lanjut. Panjang. Ya, abang kalau ngebahas gitu ya, karena gini, abang kalau ngebahas satu masalah, itu harus jelas sejelas-jelasnya. Jangan sampai orang itu jadi nggak paham, jadi separuh mengertinya. Kalau mau pulang ngomong ya. Hah? Amin. Udah. Ingat pesan abang ntar WhatsApp ya. Ya udah. Ya. Ini ada abang pulang ke Sukabumi. Gak perlu abang sebutin namanya, karena itu kode etik spiritual. Mudah-mudahan ya. Itu WhatsApp abang ya. Hati-hati, jangan lupa baca doa. Ya. Salam. Ini tinggal di mana? Di Roksi. Oh Roksi, oh iya Roksi. Kalau mau orang Roksi, ya abang. Hati ya. Ya, tanya lagi sekarang lanjut nih. Saya tertarik belajar makrifat dengan Bang Haji. Bang, kalau belajar ma'rifatullah, ya, begini, boleh, oke. Kamu harus belajar dulu dari syariat. Syariat itu kamu belajar dulu dari ilmu hukum Islam, fikih Islam. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifatullah. Ya, di tahun 90 abang belajar toriko, belajar ma'rifatullah. Tapi abang belajar terus maksiat lagi, belajar maksiat lagi. Sekarang abang istirahat lagi. Ya, nggak gampang. Ya, gini aja deh jawabnya. Orang yang bersyariat ya, berarti hukum Islam, fikih, bersyariat. Ya, tapi tidak bertoriko. Perhatikan, orang yang bersyariat tapi tidak bertoriko, sama aja orang jalan nggak pakai baju. Oh, kebalik. Jadi kebalik, mohon maaf. Orang yang bersyariat tidak bertoriko, sama juga orang jalan nggak pakai baju, benar ya. Tapi orang yang bertoriko, berma'rifatullah, tidak bersyariat, sama juga orang kencing nggak cebok. Orang kencing nggak cebok, dia tidak tahu hukum Islam. Paham ya? Ya. Baca Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas. Enggak. Saya loh ke motor lah. Bapak, iya. Motor di kayak gini. Biar cepat. Hah? Kalian nih, Gimana? kalian. Kalian nih, dasar itu. Naik Grab aja, naik Grab lewat tol. Naik Grab lewat tol, ngomong-ngomong itu. Hah? Pakai mobil Bang Haji sebentar katanya. Naik Grab aja, naik Grab. Naik Grab aja. Pesan Grab kan. Mobilnya lagi pinjam orang.
dipakai nggak mana? Udah dipakai apa? Ayo. Mobil nggak ada dipakai anak. Iya. Mana lagi? Wan, tanya lagi. Dari Anita, Bang Haji kalau mau belajar jarak jauh bisa nggak? Ya alhamdulillah bisa banget. Karena kan bisa kamu lihat di apa di live tadi ada yang dari Taiwan, ada yang dari Singapura, Malaysia, ya yang hadir. Motor kunci dari motor. Kunci mana? Sekalian. Jadi itu mobil lagi dipakai anak. Jadi seperti itu ya bisa sejauh yang penting WhatsApp abang dan Japri 0812894468 gitu ya. Dari Ki Sanga Lodra, Mekah hadir. Salam dari Mekah, Bang. Oh alhamdulillah ya Mekah, sehat selalu, sukses selalu ya. Di Mekah sekarang jam 1, 2, 3, 4, setengah 10 malam. Setengah 10 malam. Singapura hadir. Siapa Singapura? Persis tahun ini siapa? Ya alhamdulillah. Dari Makassar hadir. Yang bilang Assalamualaikum Rizky Makassar hadir guru. Salam Alhamdulillah, Rizky, ya. sama Kang Deden guru tuh, Kang Deden nggak kelihatan. Deden guru serembang. Ya, oh ya Deden. Ayo munduran dikit biar kena 4. Mau kena apa enggak? Mau ditolak atau mau kita sini? Kabin. Udah, kelihatan. Kabin jadi. Terus lanjut. Dari Sumut hadir. Situbondo hadir. Alhamdulillah, duduk. Ya, lanjut yang hadir. Mas Selamat, sini. Hah? Ya. Ya. Iya, mau ke situ. Ada sombong. Matiin HP dulu biar gak terganggu. Pak Haji, Apa? Pak Haji bisa nggak? Haji. Pak Haji, Nanti besok-besok manggil abang Bang Haji, jangan Ustad, jangan Aki, jangan Eyang, jangan Mbah. Ya kalau Aki, Eyang ketuaan, Mbah ketuaan lagi ya. Manggilnya Bang Haji aja ya. Dari mana? Sebutkan nama dan dari mananya. bukan. Ji, bukan. Bukan yang gede sebelah sini. Yang gede. Nggak ada udah. Nggak ada udah nggak ada. Nggak ada sih. Ada di laci. Nggak bisa kamu. Ya, Kamu ngambil apa ini? Oh iya. Udah pakai itu. nggak naik. Udah 6%. 6%. Udah lanjut. Insyaallah enggak. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lubangnya pindahin coba. Lubangnya ada 2 kan? Ada 2 kan lubangnya. Beda nih lubang buat ngecas. Oh, nah lubang setrum. Ada punya ini, power bank. Tadi kan di tas power bank yang dibawa. Power bank ini anak power bank ini. Enggak ada. Ya, power bank ini nggak kuat karena ada lampu. Powerbanknya apa? Abdul nih itu seluruh dunia bisa ngecas. Seluruh dunia lagi enggak bisa. Ya,
Oh, kecil sekarang. Oh, coba aja. Nah, intinya, Yang penting itu lempeng. Nah, lempengin. Nah, itu kan karena nggak lempeng, jadi nggak pas. Ya, Pak Haji bisa nyantet masih kah? ini. Oh, itu juga. misalnya, Hah? misalnya, Pakai nanya. Ya, pertanyaannya itu sangat dalam, masih bisa nyantet nggak? Kan apa makan dukun santet, gitu, mantan. Tapi kan ilmunya masih ada, demi Allah masih ada, gitu. Ya, itu aja. Jadi kamu artiin sendiri. Bang Haji, maaf, bagaimana mengetahui kena hawa negatif atau santet? Ya, bagaimana mengetahui kena santet atau tidak? Kalau orang-orang yang belajar VIP dengan abang itu ada caranya. Tapi abang kasih tahu caranya dulu deh, yang sedikit ya. Bahwa bacakan Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas di air dan ayat kursi 3 kali ya di air. Ya, tiupkan buat mandi dan minum. Tahan nafas buat mandi dan minum dan sholat hajat. Coba dulu, itu dulu. Kalau ada muntah dan lain-lain, sholat mandinya juga baca Al-Ikhlas. Itu dulu deh, jalanin ya. Karena kamu nggak belajar, tapi abang kasih dulu jasa. Yang mudah dan gampang. Di casa mana? Charger di situ. Dek. Iya. Oh, lagi kunci. Coba dikunci ya. Kalau nggak, ente ngomong deh. Ente ngomong. Kau masuk ini buka ini. Kau masuk buka pintu belakang. Kunci ada kan? Ngomong. Ngomong dulu. Tanya, kalau sama Ustadz Zainal Fikri nanya hukum Islam. Nanya hukum Islam. Fikih Islam ya. Ini nggak lihat kan? Nggak. Jangan yang lihat kita. Nah, ini. Ada. saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jama taqdu adama min qata amalu ila min salasin. Shadaqatil jariyatin aw ilmin taqaw bihi aw waladun salihah tad'ula." Jadi yang kita bawa, kita sudah mati meninggal dunia hanya 3. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu bermacam-macam. Kita jalan di perjalanan, kita lihat paku atau beling, kita singkirkan, itu sudah menjadi amal kita akan kita bawa nanti. Jadi kita meninggal dunia, kita ada rezeki, kita amalkan, itu sudah menjadi sedekah jariyah yang akan nanti kita bawa. Kita mendoakan orang tua kita mendoakan saudara-saudara kita mendoakan teman-teman kita, itu sudah menjadi amal sedekah kita yang akan kita bawa nanti bila mana kita mati. Al ilmu yang tahu bihi, ilmu yang kita punya, yang kita akan bawa mati bila mana ilmu kita amalkan. Kita punya ilmu sedikit, kita amalkan, insya Allah ilmu itu akan kita bawa mati. Ilmu itu bermacam-macam. Kita punya ilmu agama, kita amalkan ilmu agama kita.
kita punya ilmu dunia yang kita dapatkan di fakultas, yang kita dapatkan di sekolah, kita amalkan ke seseorang, kita amalkan ke saudara kita, itu yang akan kita hormati. Yang ketiga itu waladun soleha, waladun soleh dan soleha. Kita punya anak yang kita didik agama, anak itu mendoakan kita, itu yang kita akan hormati. Karena doa anak itu waladun soleha itu sangat bermanfaat untuk kita sekalian dan kita semua. Afwan, Ustaz. Pak Ustadz, agar kita jauh dari maksiat gimana? Agar kita jauh dari maksiat, tentunya kita mendekatkan daripada masjid-masjid taklim. Kita datang ke masjid taklim. Taklim itu bermacam-macam. Kita dengar orang ceramah agama. Kita belajar ilmu agama. Karena apa? Al-imanu yadda wa yanquf. Ilmu itu kadang naik, kadang turun. Iman itu kadang naik, kadang turun. Di saat iman kita naik, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat iman kita turun, kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita sekalian dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang tadi saya bilang. Kita dekatkan daripada masjid-masjid taklim, kita dekatkan orang-orang yang baik. Insya Allah kalau kita berkumpul dengan orang-orang baik, kita akan baik. Begitu juga kita kumpul dengan orang-orang yang tidak baik, kita akan tidak baik. Akan tetapi kita jangan jauhkan orang-orang yang tidak baik. Orang-orang yang tidak baik itu kita dekatkan agar dia menjadi baik. Kalau Rasulullah SAW, khairun nas anfa'un nas. Sebaik-baik kebaikan yaitu yang baik untuk diri kita dan untuk orang banyak. Jadi kalau kita berbuat baik nih, dengan kita berbuat baik, kita menyumbang ke masjid taklim, kita memberikan sedekah, panti asuhan, kita memberikan sedekah ke saudara kita yang memerlukannya, itu di kacamata manusia kita memberikan sesuatu yang kita berikan itu berharga untuk orang lain. Tapi pada hakikatnya kebaikan itu akan kembali ke diri kita sendiri bila mana nanti kita meninggal dunia. Itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazau ihsan illa ihsan. Kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita berbuat baik agar kita menjadi orang baik. Dia nggak mau masuk. Terutama kita harus menyayangi anak yatim. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, dan Rasulullah SAW sangat menyayangi anak-anak yatim. Ana wa kafirul yatimu fi ana al yatimu ana wa kafirul yatima fil jannatil hakaza. Rasulullah SAW bersabda, benar Rasulullah beserta anak yatim seperti jari manis. Rasulullah SAW berkata, jadi bila mana kita menyandung anak yatim, kita mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sangat menyayangi anak-anak yatim. Semoga kita bisa menyayangi anak yatim, karena baginda besar Muhammad SAW mengingatkan kita untuk menyayangi anak yatim. Pak Ustadz, ciri-ciri orang benar itu seperti apa? Ciri-ciri orang benar, orang yang selalu berbuat baik. Karena firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya sampaikan, al jazau ihsan illa ihsan. Al jazau ihsan illa ihsan. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbuat baik, pasti kebaikan itu akan dibalas kebaikan. Jadi ciri-ciri orang baik itu kita banyak-banyak berbuat baik. Insya Allah dengan kita berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada kita. Pak Ustadz, mengobati atau berdoa diawali berwasilah, apakah itu dianjurkan? Karena awalnya kita melakukan sesuatu, kita awali dengan kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu menjadi kewajiban. Bila mana kita sholat pun, kita
kita tidak membaca Al-Fatihah, sholat kita tidak sah. Jadi dan selawat. Jadi kita kalau kita mau ngobatin, kita mau melakukan sesuatu, kita awali dengan Al-Fatihah. Insya Allah dengan kita awali Al-Fatihah, Allah akan kabulkan semua hajat kita. Masih ada tanya Pak Ustadz nggak? Kalau nggak nanti. Nggak ada. Jangan balik semangat. Jangan balik suara. Banting yang ini pengajian bukan dangdutan. Cakep. Jadi mohon maaf Pak netizen dan Pak Pemirsa, tadi lewat ada kodam pala hitam. Jadi menghalangi. Ya, jadi mohon maaf ya. Itu ada kodam pala hitam yang lewat. Ya, Bang Haji, batu minta basi dari Makassar, apakah bisa dipakai ilmu kebal? Ya, oke. Muntabasi itu bahasa Makassar. Jadi muntabasi itu bukan batu yang basi, tapi batu yang ada kekuatannya. Tapi ada yang benar dan ada yang tidak. Ada yang palsu. Karena murid abang beli nih 1.500.000. Nggak taunya itu bohong. Itu pas dites, wah jebol. Jadi jangan terlalu percaya. Berarti itu batu isian. Jadi lebih hebat ayat Allah daripada batu. Kenapa abang bilang begitu? Contoh, batu itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari dalam tanah. Tanah punya siapa? Allah. Hah? Punya Allah. Hodamnya, tahu hodam Islam, tahu hodam jin, tahu hodam kafir. Tapi ingat, saudaraku semua, hodam itu di bawah manusia. Ya. Hodam itu derajatnya di bawah manusia. Ingat. Ya. Abang punya bukti. Kalau perlu abang keluarin batunya muntabasi. Ya, batunya muntabasi abang bisa keluarin. Dari mulut abang di bawah ada. Ya. Tapi itu bohong. Itu bohong. Ya, tetap aja disuruh baca ayat Al-Ikhlas, Al-Fatihah, sama juga. Nggak usah aja punya batu. Nggak usah punya batunya, baca aja Al-Ikhlasnya sama Al-Fatihahnya. Ya kan? Lebih hebat ayat Allah daripada batu. Jadi, abang kasih tahu ya kepada yang jual. Abang punya guru, orang Makassar, orang Bugis. Bapak Abdul Qadir. Ya, Bapak Abdul Qadir. Orang Bugis, keturunan Raja Bugis. Bisir Fatihah. Itu tahun 91. Jadi mudah-mudahan nih yang jual muntabasi, ya muntabasi kek, muntah bener kek, muntah apa kek, muntah reak kek apa kek, ya hati-hati kamu jual, bisa dituntut bisa dilaporin polisi karena palsu. Sampai Jakarta dites jebol, ya nanti bacok, nanti cukur, nanti dites jebol. Jadi jangan main-main, ya. Jadi abang punya bukti, ya. Untung abang kesian sama orang yang jual. Tadinya abang mau tuntut, ya. Jangan sombong. Oh bisa hebat, bisa anti cukur, bisa kebuaran, bisa ini segala macam kayak bengek, dah. Tapi sampai Jakarta dibuktikan tidak ada hasilnya. Berarti itu isian ayat hodam nyebrang laut dari Makassar kemari, ya kan? Hodamnya ketinggalan naik pesawat. Jadi sampai sini udah kosong. Ya ingat, abang ada bukti loh. Cuman abang kesian aja sama orangnya.
Karena abang masih mandang guru abang almarhum yang orang Makassar, orang Bugis. Kalau enggak abang tuntut. Gitu. Ya, jadi jangan percaya dengan batu muntah basi, muntah reak sekalian pun, muntah apa deh. Ya, karena abang ada bukti. Mau abang keluarin buktinya batu muntah basi. Tunggu ya abang ambil. Wah, itu nanya kilo dan kilo. Ya. Pak Ustadz, mengobati atau ciri-ciri orang musyrik itu seperti apa, Ustadz? Ciri-ciri orang musyrik itu orang yang menduakan Allah. Ciri-ciri orang musyrik itu orang yang menduakan Allah, yang dia mempunyai sesuatu, dia meyakini sesuatu itu. Jadi kalau kita mempunyai sesuatu itu jangan kita yakini. Kita boleh punya, tapi jangan yakini. Itu ciri orang musyrik. Pak Ustadz, apakah baik mempelajari hijib-hijib? Mempelajari itu sangat baik sekali. Contohnya kita mempelajari hijab syafran. Hijab syafran itu untuk menjaga diri kita agar kita dijauhkan daripada teluh dan dijauhkan daripada bala. Boleh-boleh saja. Yang penting hijab yang benar dan ada ijazahnya dari guru. Kalau kita tidak ada ijazah dari guru, nanti kita akan salah jalan. Saya bertanya, jadi muntabasi. Ini muntabasi. Ini muntabasi. Ya. Deketin sini. Deketin sini. Kelihatan, udah di zoom. Zoom. Ini muntabasi. Batu muntabasi, anti cukur, anti tembak, kebal semuanya. Harganya 1,5 juta. Ya. Hati-hati kalian yang jual, bisa saya tuntut. Ya. Karena sampai Jakarta tidak ada buktinya. Ini murid abang yang beli tidak ada buktinya. Tapi kita minta kembalikan uang, alasannya macam-macam. Ya, alasannya macam-macam dan tidak mengembalikan uangnya. Perjanjiannya kalau tidak asli kembalikan uang. Ini muntabasi. Coba kamu deketin ya. Ini. Yang ambil ya, tuh. Deketin kamera. Itu bener gak muntabasi? Apa muntah reak? Atau muntah apa kayak setan kayak apa? Ambil. Ah, tuh. Putar, udah tahu. Ya. Jadi, apa lagi? Ya, itu sana. Jadi, jangan percaya. Ya. Jangan percaya dengan muntabasi, muntah apapun deh. Ya. Karena itu pakai ayat Allah juga, pakai hodam. Lempar lagi. Ya. Memang ada yang bagus, ada. Tapi tidak semuanya bagus. 100 orang yang beli, yang bagus paling 2 orang, 3 orang. Tolong jangan jual muntabasi menjelekkan nama Makassar, nama Bugis. Guru abang nama Bugis.
Bapak Abdul Qadir Bugis Makassar. Jangan menjelekkan nama Makassar, dan murid-murid abang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, ada semua murid abang. Jangan menjelekkan Muntabasi. Boleh Muntabasi ini dipakai oleh orang Makassar Bugis di Makassarnya, jangan melewati lautan. Kalau sudah pakai ilmu hodam lewat lautan, ya, kalau kata polisi ini mau nangkep orang lewat lautan, lapor dulu. Ada kode etiknya, melapor. Saya dari Polda, mau masuk Makassar, ya, izin, paham ya? Jadi Muntabasi, kalau sudah tidak ada hodamnya, tak, sampai di sini, ya, murid abang di sini tangannya berdarah, ini berdarah, hati-hati, itu penipuan namanya. Ya, bukan abang menghina, bukan apa. Kalau yang asli itu, mau dimanapun di Indonesia, Singapura, masuk tetap kuat, anti tembak. Ya, anti cukur, anti golok, anti bacok, tetap kuat. Kalau enggak tetap di kaki begini, buat menggaruk doang, buat menggaruk Muntabasi, buat menggaruk kaki yang gatel. Paham ya? Jadi jangan main-main. Ini murid abang yang tertipu. Tapi abang tadi mau laporin polisi. Menurut abang bilang jangan, kesian bang. Jadi untuk saudaraku yang jual Muntabasi, ya, hati-hatilah berdagang, hati-hatilah jual online. Jangan cuma ngomong besar doang, ngomong gede doang. Ya, hati-hati yang berdagang Muntabasi. Ingat ya kata-kata abang. Abang tidak menghina orang Makassar, tidak menghina orang Bugis. Karena guru abang orang Bugis, orang Makassar. Bisa abang buktikan. Bukan itu. Tapi berhati-hatilah orang yang menjual Muntabasi, siapapun orangnya. Karena ada orang Jakarta juga jual, orang Jawa juga jual Muntabasi dari Makassar. Berhati-hatilah. Ya. Siapapun, ini ingat kata-kata abang ya, ingat, siapapun yang menjual Muntabasi, hati-hati, batu Muntabasi, hati-hati. Ini, hati-hati. Jadi abang tidak pandang agama atau siapapun atau orang suku mana, tapi abang bahasanya siapa yang menjual Muntabasi, mau orang manapun, ingat, berhati-hatilah, berhati-hatilah. Abang sebagai abang kakak, ya, mungkin udah 36 tahun jadi dukun di sini, dukun paranormal, alhamdulillah. Masih hidup, berhati-hatilah abang nasihatin pada kamu yang masih baru-baru. Hati-hati. Gitu ya. Jadi abang ngomong ada bukti, bukan ngomong doang. Ini Muntabasi. Nah, lanjut. Ya. Betulan kalian nanya lagi. Memang lagi kesel. Yang menurut abang ketipu, kita setengah, gimana? Maaf Bang Haji, Muntabasi atau Kulaubasi artinya guru. Batu besi tapi belum ada yang asli di Makassar. Guru itu bohong. Saya Bugis Makassar betul. Guru apa yang guru ucap semua itu bohong. Maksud omongan itu benar dia. Omongan itu benar. Ya, gimana sih? Omongan itu benar. Muntabasi atau Kulaubasi artinya guru. Artinya guru. Basi itu besi, kuat. Artinya besi itu kuat. Batu besi tapi belum ada yang asli di Makassar. Betul. Guru itu bohong. Saya Bugis Makassar betul. Guru apa yang guru ucap semua itu bohong. Jadi benar katanya. Omongan itu benar. Jadi kalau guru yang itu bohong, nggak diulang lagi. Jadi omongan Bang Haji benar gitu. Salah. Itu bohong. Itu siapa namanya itu? Rizky yang Makassar tuh. Oh Rizky, ya Rizky. Oh murid abang tuh mah. Rizky ya. Ya, ini WhatsApp abang ya. Rizky itu murid abang dari Makassar. Itu Rizky. Nih, ada kebohongan gitu loh. Kan abang kesian kan murid abang. Udah orang susah, boleh dibelinya ngutang lagi gitu.
Ya, abang buka rezeki orang Makassar menurut abang semua. Abang demi Allah insya Allah punya guru orang Bugis Makassar. Bugis ininya Makassar tahun 91. Ya. Dan abang punya badik asli. Hebat. Badik itu Makassar. Badik asli abang. Ada yang waktu abang nanti abang kasih lihat. Guru abang, wallahi ini kalau abang bohong abang celaka. Anak abang celaka dunia akhirat. Kalau abang gak punya guru, orang Bugis Makassar. Dulu tinggalnya di Sunter, sekarang ada di Ciawi, tapi sudah almarhum Abdul Qadir. Siapa yang gak kenal Abdul Qadir? Ya, Jawara Priuk. Siapa yang gak kenal Dukun Jawara Priuk? Dari Sila, dari siapapun deh. Itu guru abang Abdul Qadir, Bapak Abdul Qadir. Bisil Fatihah. Ya. Ya. Bang Haji, mengetahui hodam kulit harimau gimana caranya? Udah berapa jam? 3 jam. Ini 4 menit 3 mana yang benar 3 sih? jam setengah. 3, berapa? 3 jam 7 menit. Ya, yang benar ngomongin jam 4 jam ngobrol berarti kamu nyatuk jam. Jam aja pakai dicatat. Bagaimana duit? Nah, itu satu pelajaran. Jam ini jatuh, gimana duit? Nggak boleh. Jam ini jatuh, gimana duit? Belajarlah untuk berbuat jujur. Belajarlah untuk diri. Ya, belajarlah untuk berbuat jujur. Walaupun kita jujur kita tidak seperti Rasulullah SAW yang maha jujur, Sayyidil Amin. Kita nggak bisa. Tapi manusia belajar untuk jujur boleh. Andri, sampai pakai pakai muntabasi atau pakai ini? Pilih. Hah? Mau yang mana? Terdiambil kalau yang gelang. Ya, Abang Sultan. Ambil ya, Abang Sultan. Yang kali muntabasi kalau dimasuk lebih hebat ya kan. Mengetahui hodam kulit harimau gimana caranya? Gampang. Ya. Abang punya punya kitab di dalam kitab Hiyalul Mamba Usul Hikmah, Tajul Muluk, Samsul Ma'arif Al-Kubro, Fazilatul Aswad itu karangan Imam Ghazali, Imam Syahmat Al-Buni Mesir. Di situ ada bagaimana kita membuat wafak dari kulit macan, kulit ujang, dan lain-lain. Bagaimana kita mengetahui itu kulit macan asli? Gampang. Ya sebenarnya sih panjang ya. Kulit macan asli itu dia agak tebal. Ada yang sekarang ini satu blender itu semprotan. Kompresor. Ya disemprot. Cat. Padahal itu kulit kijang. Ya. Kulit macan itu tebal dan putih. Kalau di atas putih. Nanti abang kasih lihat asli. Abang pernah punya kepala macan, terus abang jual. Cuma udah diambil ininya buat abang bikin wafak. Ada. Ya, ambil. Ada pelajar. Ya. Yang hadir. Ya. Di WhatsApp nggak dibales Pak Haji, nanya di live mau nanyain persoalan gigi harus ditambal wajib, kapan harus dibukanya? Gigi, gigi ditambal jangan pakai kapas, gigi ditambal ke dokter gigi ditambal, biar jangan gigi ini lari ke saraf kuping, saraf otak sehingga bisa pusing, bisa pingsan, nggak bisa sakit kepala terus. Ya abang nggak membalas WhatsApp, abang mohon maaf ya semua yang menonton ini, abang mau siapa netizen yang belum abang balas karena handphonenya lagi dipakai buat Instagram. Coba lihat Instagram. No, tuh lagi dipakai Instagram. Ya, handphonenya cuma 2. Besok kalau ada yang beliin lagi, alhamdulillah. Ini kan kemarin ada yang beli ini, ada yang beliin Oppo Reno 5
kan ada yang beliin, alhamdulillah Asia ada yang beliin ya, karena buat di dalam kubur, buat sorting dan lain-lain, kan begitu ya. Jadi abang belum balas, ntar kamu miss call ya. Jadi siapa yang penting itu WhatsApp dan miss call baru abang jawab. Tadi pertanyaan apa? Ya, kurang aja dia seperti itu ya. Jadi abang kasih lihat. Jadi abang aslinya itu bikin wafak. Nah, wafak itu dari Imam Ghazali, dari kitab Samsul Al-Kubro, macam-macam deh. Ya. Itu namanya ahli hikmah wafak, ahli wafak. Jadi abang ahli hikmah wafak juga. Dulu ngajar silat, tenaga dalam hikmah dulu. Sekarang ngajar aja gitu ya. Yang wafak masih. Oke, lanjut. Lagi? Belum ada. Yang hadir? Berapa jam? Hadir. Dari Dede, Saudi hadir bang. Alhamdulillah, Dede. Ya. Alhamdulillah. Karawang hadir. Dari NTT hadir bang. Kelapa Dua hadir. Tangerang. Cikampek Karawang hadir. Alhamdulillah ya. Barakallah. Dari Sumedang hadir. Lombok hadir bang Haji. Alhamdulillah. Untuk murid-murid semoga ilmunya manfaat dunia dan akhirat. Ya. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Jadi kalau jadi dukun, jadi spiritual, jangan tidurnya cepat-cepat. Jangan tidurnya sebelum jam 12. Kalau mau tidur jam 11, tidur sebentar, bangun lagi. Ya, lewat jam 12. Karena telu santet itu, apalagi malam Jumat, datangnya lewat antara jam 12 sampai sebelum subuh. Ya, asar mau masuk maghrib sampai isya, jangan tidur. Ya, usahakan seperti itu. Ya, lagi. Yang hadir. Instagram ada yang nanya nggak? Yang ditanya belum ada bang. Yang hadir ada? Dendi Jam dari Lenteng Agung hadir bang Haji. Siapa? Dendi. Oh, Dendi. Dendi, kapan datang ke rumah abang? Abang kangen. Dendi itu orang baik. Lu pernah shopping di rumahnya. Orang baik. Ada Rosita dari Jakarta Barat hadir. Oh, Rosita. Ya, hadirnya di Instagram Rosita ya. Itu ada murid Rosita Indigo. Ada Lentera Indigo Batin. Rosita. Hah? Lentera Batin Majalengka Aris. Siapa ya? Hadir guru Aris. Aris, ya Aris Majalengka. Alhamdulillah Aris. Jangan ngeluarin lagi ya, itu jangan salah lagi ya. Dukun santet. Jangan ngeluarin lagi nah. SP2 udah. Tidak ada SP3 out. Ayo, siapa yang rebutan aja. Dari Muhammad Oktar Yandi, Kerinci hadir. Kunci. Kalimalang hadir bang. Alhamdulillah. Udah berapa jam? Baru 1,5 jam ya? 3 jam. Terus dulu, tapi mengajar masih lebih lagi 2 jam lagi. Belum su. Ada Kisingalodra Makta hadir bang Haji. Oh ya, semoga barakallah. Kah ya, alhamdulillah. Kita nonton bola sampai pagi. Nonton bola di sampai subuh. Kalau buat ilmu, ya buat ilmu kenapa kita takut, males gitu loh. Ilmu agama, ilmu hikmah dan lain-lain. Baik. Nah, ini kameramen ini dipotong ongkosnya kayak ini. Jauh ada kalian. Baik. Guru benar apa yang diomongin. Kalau Siapa tuh? Reski. Oh, Reski Makassar gitu dong sebutin guru bener ya udah masa kayak ngomong
Kodam yang ngomong itu manusia. Guru benar apa yang diomongin. Kalau muntah besi bohong. Pusing juga guru ngomongin beda pengertian bahasa Makassar dengan Jakarta. Hei maaf guruku, bukan maksudnya bohong tapi benar guru. Ya. Tuh, dari siapa? Reski di mana? Makassar. Ya ngomong dong. Reski masuk ke Makassar ngomong begini gitu ya capek. Tuh nasi ini. Sungguh tega. Makan rokok. Ya, udah berapa jam? 3 jam. 3 jam berapa menit? 17. 2 jam. Ya, bentar lagi. Bang, mau tanya, kalau santet udah sembuh, terus rumah saya otomatis bersih nggak dari pengaruh santet? Belum tentu. Belum, yang nanya siapa? Jawab aduh. Alan. Jadi pertanyaan tadi apa? Apakah kalau saya bersih dari santet diri saya, apakah rumah saya bersih dari santet? Belum tentu. Belum tentu. Ada satu ilmu santet. Ya. Jadi ilmu santet itu begini. Orang menyerang santet itu, ya dari rumah kena ke rumah masuk ke orang, paham ya? Rumah dulu kena baru ke orang. Makanya kadang orang diobatin orangnya, rumahnya enggak, ntar masuk rumah lagi sakit lagi, gitu. Karena santet itu banyak macam, ada yang ditanam, dikubur. Ntar dulu ya. Ini Bang Jumat Kliwon, kalau Abang hari tuan kan Abang kena santet, malu, mana orang live, gimana lagi live nih, sekarang nih yang nyerang Abang banyak, jujur aja, demi Allah yang nyerang Abang banyak, mau ngetes Abang banyak, bener, mau ngetes Abang banyak, cuma Abang kenanya gatel doang sama kepala gatel, orang keringet doang, gitu doang, iya, yang mau nyantet Abang banyak. Demi Allah ada banyak sehingga cuma ada mau ngetes gitu ya, siapa sih Bang Haji mau ngetes gini banyak mulut banyak ngomong, banyak mulut banyak ngomong karena dikasih sama Allah bisa ngomong. Coba kalau orang yang gabung nggak bisa ngomong gimana? Kita bersyukur sama Allah bisa ngomong, bisa mencurahkan hati kita, bisa memberikan pelajaran, itu satu barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi santet itu bermacam-macam. Karena demi Allah mau belajar santet, ya, demi Allah mau belajar santet. Jadi santet itu bermacam-macam. Ada yang ditanam di rumah, di wilayah rumahnya. Ada yang pakai jarak jauh. Daun sirih, terbang, jadi burung, masuk ke rumah orang. Ada yang pakai ular. Ular. Abang nggak perlu sebutin kampungnya karena itu guru abang ya. Al-Fatihah. Bantu guru abang. Kita suruh Fatihah. Abang nggak sebutin namanya, tapi dia abang sebutkan namanya. Jadi ini ular. Ini karung. Kita ke hutan. Ya. Besok pelajaran diingat. Dipanggil sama guru abang. Datang ke ular masuk ke karung. Masuk. Ular kaduk, ular tanah, ular hitam, ular kobra pegang. Dia pegang, oh dia gebuk itu, itu masuk jin. Gua pulang Wan. Siapa yang kamu mati? Lempar di atas rumahnya. Rumah Deden, lempar rumah Deden. Ingat. Setiap kita, ini ilmu ya, abang kasih ilmu kunci dan rahasia abang buka. Setiap manusia bangun tidur larinya kemana? Kamar mandi. Kamar mandi. Ularnya begini. Deden mau disantet nih. Nggak tahu bininya masuk kamar mandi, bininya santet, mati, ularnya hilang. Paham kamu? Ularnya hilang. Bini Deden mati tanpa bekas. Santet. Santet mana? Rahasia, dibalik rahasia Allah.
Abang nggak bisa debat, karena itu guru abang. Abang nggak mau jelekin guru abang. Demi Allah, demi Rasulullah. Amin. Nah, itu makanya kita hati-hati setiap kita bangun tidur. Pam, my bro, Chris, you understand? Enggak, dia berperan di luar negeri. Jadi kita masuk kamar mandi, kita duduk bangun tidur, kita baca dulu Fatihah untuk makanan hati. Ini udah kacamata murah, dikasih lagi kita rusak. Ini makanan hati, baca Al-Fatihah. Ya, jadi makanan hati itu di dalam ilmu tasawuf Al-Fatihah. Pegang. Ya. Baru masuk kamar mandi, buka kamar mandi, makanya di dalam fikih Islam, di dalam hukum Islam disuruh baca oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Baca mau masuk kamar mandi. Allahumma laka sumtu wa bika amin. Ya salah. Jadi masuk kamar mandi kita tanya sama Ustaz, Ustaz bacanya apa Ustaz? Ustaz di dalam kamar ya mau kamu. Ya, apa itu? Putih. Allah ini Allah bidang manusia Allah baik. Ya benar ya. Sebenarnya abang bukan nggak tahu mau ngetes Ustaz doang. Jadi berarti Ustaz ini nggak usah abal-abal. Ya. Contoh, nggak usah baca itu deh, panjangan kamu lupa. Buka kamar mandi, Bismillah. Dia buka kamar mandi. Lihat, ada ular nggak? Ada ini nggak? Oh nggak ada. Ada wanita cantik. Oh Bapak Subhanahu. Kamu manusia apa jin? Kalau masuk kamar mandi ada wanita cantik gimana? Ustaz? Manusia bang. Hah? Manusia bang katanya. Tanya, kamu manusia apa setan? Apa jin? Manusia. Oh manusia. Saya nggak bisa dibohongi. Perhatikan di kata-kata abang. Ini ilmu. Kamu ngaku manusia. Jin itu bisa mengaku siapapun. Paham? Contoh mana? Orang kesurupan. Siapa lu? Gue kakek lo, leluhur lo. Kan begitu. Orang yang sudah meninggal tidak bisa jadi setan. Tapi setan mengakui leluhur kita, kakek kita, nenek kita, segala macam. Makanya pada saat kita masuk kamar mandi, ada wanita cantik, lu kuntil anak, apa setan apa jin? Saya manusia Bang Haji. Lembut deh kok itu, mulut telanjang kan. Allah. Masih banyak ngomong. Lu sekarang bersahadat dan sholawat. Karena jin kafir tidak bisa membaca syahadat dan sholawat. Ingat tuh, Rembo. Lu ntar ketemu di apa? Di posko itu. Ya, tanya dulu, tabok, kalau setan ditabok sakit berarti manusia. Begitu, manusia, kira setan, gitu. Jangan bos cantik udah kaget aja. Disitulah satu pelajaran dan satu cobaan dan satu ujian buat kita. Ini nggak main-main. Orang yang sering ritual di kuburan sama di posko, di pos, itu setannya banyak. Setannya ada setan pala hitam, ada setan jin muslim, ada setan jin kafir. Perhatikan, tanya dulu, lu manusia apa jin? Manusia. Sebentar ya, coba lu baca syahadat sholawat, kau bisa tabok, sakit, manusia. Nah, kalau dia tidak bisa baca syahadat sholawat, berarti dia setan, jin. Nah, ya. Jadi hati-hati.
jin itu bisa menyerupai siapa saja dan bisa menyerupai cantiknya. Nih, gua buka. Jadi gini, di dalam dunia ini Allah ciptakan manusia dan jin. Ya, siapa deh yang paling cantik di dunia ini? Yang nonton udah berapa? 4. Mudah-mudahan masih nonton. Perhatikan, hati-hati kamu di kampung maupun di mana. 44 perak, 44 ribu gitu. 4. 44 apaan? Bentar. Udah. Jadi gini, hati-hati. Pada saat kita ketemu dengan satu wanita, kita harus bertanya. Hai, kamu siapa? Saya Tuti Bali. Saya Angel. Kamu coba charger power banknya, lo ambil lagi di bawah. Nah, ya. Jadi pertanyaan tadi apa? Anak tuti. Ya. Jadi kita tanyakan, kamu manusia apa jin apa setan? Saya manusia, Bang. Oh, manusia, coba baca syahadat, sholawat. Asyhadu alla ilaha illallah wa Allahumma sholli. Itu. Kalau jin itu nggak bisa. Begitu, Bu. Oh, dia tabok, pok, lu setan lu, pergi lu gitu. Tapi karena lu cantik, ya nggak apa-apa deh, di sini deh. Lu diem aja sini dulu gitu. Entar gue islamin gitu, Itu caranya. Enggak, iya bener gitu. Berarti lu ngomong aja lu setan, lu jin gitu. Ya kan? Lu ngomong aja. Nah, disitulah ya. Ada pertanyaan lagi? Yang hadir Instagram. Ya. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada murid-murid berapa yang nonton dan juga ada apa? Penontonnya berapa? Di Instagram berapa? Ya 50 nggak apa-apa. Karena 50 karena Instagramnya cuma 1 juta lebih. Ya kalau ini ada berapa? 165, oke. Ya mudah-mudahan ya nggak ada pertanyaan lagi nih. Kalau ada kamu jangan bohong. Itu wajib harus bertanya, harus dijawab. Kalau nggak kita berdosa karena dia bertanya. Gitu loh. Paham nggak? Karena ilmu Allah itu jangan ditutup-tutupi. Hak, batil. Makanya yakin, berani, tegas. Begitu. Afwan Ustaz. Ya Habib. Ada lagi? Nggak ada. Ntar jangan udah tutup, ntar ada lagi. Jangan ngomong-ngomong. Oh, duitnya hilang. Oke, cukup? Nggak ada? Yang hadir? Ya hadir, sebutin hadir dulu biar kesian. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap tausiahnya Bang Haji. Ya, alhamdulillah. Semoga barokah. Mohon maaf ya. Semoga. Karena Abang harus bicara yang hak, batil. Gitu ya. Jadi Cara mengetahui bahwa di rumah masih ada santetnya gimana ya Pak Haji? iya. Ini yang bertanya namanya siapa? Alan. Alan murid ya kalau nggak salah. Ini Alan Biro beda. Oh, Alan Biro. Oke. Jadi bagaimana kita mengetahui di rumah kita masih ada santet atau tidak? Mudah sekali. Abang ijazahkan, kamu bacakan surat Al-Ikhlas 7 kali tahan napas di air, tiupkan. Tahan napas di air tiup. Dan ayat kursi 3 kali di air tiupkan. Dan kamu buat mandi dan minum, kamu siramkan, kamu cipatkan rumah kamu. Ya, insya Allah kalau ada Allah buktikan. Kalau tidak ada lagi goda-goda, Allah juga buktikan. Itu saja. Ya, Abang ijazahkan. Abang Redo ikhlas, Abang menjazahkan yang melihat YouTube Abang ini. Ya, ada hadis mengatakan, barang siapa yang belajar dengan buku tanpa guru sama aja belajar dengan setan. Tapi ada juga hadis mengatakan, barang siapa yang belajar dengan YouTube sekarang tanpa dengan bimbingan guru sama juga belajar dengan setan. Tapi sekarang ini
live ya, live dengan abang, ya berarti abang mengijazahkan atas izin Allah dan ridha Allah, itu sah, itu sah, boleh dipakai, itu aja, ya. Jangan belajar ilmu macan hodam lewat YouTube, ya kan, sesajen segala macam begini akhirnya kesurupan, ya jangan. Akhirnya kesurupan, emaknya lagi sholat ditendang, itu jangan. Itu salah, itu sesat, nggak boleh. Gitu ya, paham ya? Sama aja, tidak ada bimbingan dari guru. Ya, hadis tadi, belajar dengan buku tanpa guru sama aja belajar dengan setan. Belajar dengan YouTube tanpa guru, tanpa bimbingan, sama juga belajar dengan setan. Makanya orang-orang yang belajar VIP dengan abang, yang di luar negeri maupun dalam negeri, itu abang bimbing sampai bisa, sampai menjadi spiritual, sampai menjadi paranormal dan buka praktek, begitu ya. Jadi jangan sampai belajar dengan YouTube tanpa ijazah dari guru yang langsung ya, ijazah langsung ya. Karena orang lihat YouTube kan ini lagi ngomong, kan ijazahnya kagak ada. Kalau video call begini, live begini kan langsung namanya, beda. Ya, jadi jangan diikutin. Jadi belajar sama ini akhirnya kesurupan macan, ya kan? Macannya kelaparan, ya kan? Emaknya ditendang, belum makan, ya kan? Jangan begitu jadinya, ya. Jadi itu satu contoh, ya. Ya mudah-mudahan barokah. Ya, lanjut. Ngomong dong. Siapa? Oh ya, makasih, insyaallah. Makasih ya, mudah-mudahan. Ya abang manusia biasa yang punya salah dan dosa kepada Allah. Hamba yang doif, zolim, hina, fakir di mata Allah. Tapi sedikit abang mempunyai ilmu dari Allah, apa salahnya abang membagi? Apa salahnya abang membagi? Bagi-bagi kepada semua makhluk, semua manusia yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Apa salahnya? Nggak salah. Tinggal mau dimanfaatin apa tidak. Itu aja. Ya, oke? Ya, lanjut. Kalau dari Malaysia gimana daftarnya, Bang? Dari Malaysia, ya, daftar di 0812894 kali 68. Daftar, ya WhatsApp abang, bang saya dari Malaysia, nama ini ingin belajar. Dari Malaysia banyak. Ya, nanti abang kasih bukti. Abang kasih bukti di dalam grup VIP. Itu dari Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Cina, Korea, apa lagi ya? Arab Saudi. Dan itu ada semua. Dan abang tidak main-main. Abang mau menjadikan orang menjadi spiritual sejati, paranormal, bisa membantu dirinya, menolong dirinya, orang lain atau keluarga, nusa bangsa dan agamanya. Silakan yang lain melawan dukun. Ntar kita ngelawan dukunnya pada saat ngobatin orang. Pada saat kita ngobatin orang. Kayak murid abang di Bekasi, namanya Rahmat. Ngobatin ibunya yang kena santet. Dari jarak jauh dia pakai handphone. Pada saat dia obatin, ibunya sembuh. Ya, ini demi Allah abang, bukan main-main. Ibu ini malam Jumat, ibunya sembuh. Dianya kena balik sakit tangannya. Tapi ibunya sembuh. Pengobatan jarak jauh. Sehingga dicabut diobatin dia baru mendingan. Akhirnya datang ke rumah, abang, bang ini saya sakit habis ngobatin ibu. Ya udah. Kamu kesalahannya cuma satu, karena kamu tidak mengunci badan sebelum kamu mengobati orang. Ibu kamu mau siapapun. Iya benar bang, saya lupa mengunci badan. Dan membuang guna-guna dari tubuh. Itu. Makanya dia kena. Akhirnya abang obatin di rumah, tetap sekali sembuh. Alhamdulillah. Itu satu pelajaran. Ya. Jadi siapapun yang belajar sama abang, jangan lupa lihat video yang abang ajarkan sebelum mengobati orang. Itu ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak main-main. Ya. Oke.
Ngaji. Ya, lanjut. Apa? Lagi ya? Alhamdulillah hadir. Ya, alhamdulillah. Gunung Kaler wujud. Hah? Gunung Kaler wujud. Wujudullah. Wujudullah, bisyrullah. Bisyril Fatihah. Ya, lanjut. Ada? Cukup? Oke. Lagi? Bang Tuh. Haji, apa bisa ngisi ilmu laduni? Abang ketawa. Dari Habib Usaini. Ya Habibullah. Ilmu laduni, astagfirullahaladzim. Ilmu laduni itu, Bib, afwan, Bib. Mohon maaf. Ilmu laduni itu, kenapa lu ngomong-ngomong doa? Hah? Ini. Hah? Ya lagi bacain ntar. Ya. Jadi ilmu laduni itu, lu jangan kong-kong lu, gue potong gaji lu ntar. Jangan gue bego. Pakai ini. Jadi Bib, afwan nih, Bib. Ilmu laduni itu, Bib, bukan seperti ilmu hikmah. Bukan seperti ilmu tenaga dalam dan lain-lain. Ilmu laduni yang asli, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Aulia Allah dari Jakarta. Ya, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Otista. Ilmu laduni. Kurang lebihnya begini aja. Ilmu laduni itu, dia taat, dia patuh kepada gurunya. Dia tidak belajar, tidak apa, cuma ngurut doang, mijit doang. Tapi ilmunya turun kepada muridnya. Enak kan. Tapi turun ke muridnya, cuma ngurut doang. Itu ilmu laduni. Ilmu laduni itu tanpa kita pelajari, Allah berikan karomah atau maunah. Karomah para wali ya. Maunah manusia biasa. Mukjizat para nabi. Itu namanya laduni. Bukan kayak laduni sekarang. Yang mental-mentalin orang. Yang ini. Itu namanya ilmu hikmah. Cuma diganti namanya laduni. Nur laduni. Nur al-hikmah. Nur al-pukat. Dan lain-lain. Tapi laduni aslinya itu. Di dalam ilmu tasawuf. Orang yang berzikir. Puasa. Dia tidak bisa apa-apa. Tapi Allah turunkan ma'unah. Para wali karomah, nabi mukjizat menjadi bisa. Menjadi bisa. Itu kelihatan nggak tuh kaki? Nggak. Nggak kakinya sebab. Nggak kelihatan. Bang, bisa berteman sama makhluk gaib nggak? Bisa. Bisa, kenapa nggak bisa? Bisa. Makhluk. Gini. Allah ciptakan manusia untuk saling tolong menolong. Ya. Kepada makhluk gaib, jin muslim ya, jangan jin kafir. Makhluk gaib itu ada beberapa macam. Ada makhluk gaib jin, setan. Jin terbagi dua, jin muslim, jin kafir. Ada siluman. Makhluk gaib yang mana? Tapi kalau kita berteman dengan makhluk gaib jin muslim, boleh berteman ya, berteman. Kita berteman dengan anjing aja boleh kok. Dengan kucing aja boleh kok. Kenapa dengan jin tidak boleh? Kita makhluk yang lebih sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari makhluk setan, manusia, malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, kita makhluk yang lebih sempurna. Boleh berteman nggak? Boleh. Bersekutu boleh nggak? Nggak boleh. Syirik kepada Allah. Begitu. Seandainya ini setan, kita berteman bersekutu nggak boleh. Ingat itu. Jadi berteman boleh, tapi bersekutu menduakan Allah tidak boleh, haram. Dah, oke? Berteman boleh. Kayak kamu aja punya anjing, punya kucing, boleh nggak? Boleh. Itu.
Dan ada tata caranya. Ada tata caranya. Dan belajar. Habis nih. Ini aus kayaknya. Jadi begitu, ya. Lanjut. Sampai jam 4 subuh. Lagi? Ya, jangan bohong. Ayo, coba lihat. Coba lihat. Tadi lu udah coba lihat. Ya, coba Intel lihat Intel. Ada Intel. Nah, tadi kan ada sebelum itu. Pak Haji bilang ada gitu kan. Oh iya, tuh kan. Kalau Intel bener Intel. Oh, Intel bener. Naik gaji udah besok. Hah? London. Oh, Ya. Assalamualaikum Bang Haji. Saya mau tanya. Jawab, waalaikumsalam. Salam. Hah? Di saat saya tidur melihat cahaya tubuh bergetar, telinga bergemuruh dan setelah itu seperti terasa mau duduk tapi pelan-pelan tidur lagi dan seperti menambang. Kenapa ya Bang Haji? Oh. Jadi apa? Ulangin lagi bacanya lo. Kalau baca yang bener, jangan kayak orang dagang baju. Remote Lihat cahaya itu pada saat tidur apa pada saat sadar? Saat tidur, oke. Berarti mimpi dong. Ya, dia nggak bilang mimpi. Itu hati-hati menjawab. Ya pada saat itu kan mimpi, tapi kan tidak sebutin mimpinya. Ya, jadi coba Rudi. Hah? Ya, Najarudin Banten bahwa itu mimpi. Tapi mimpinya kamu itu bagus, tapi di dalam satu ujian, satu cobaan sebetulnya. Ya, jadi intinya mimpi kamu bagus, tapi di dalam itu satu ujian, satu cobaan. Ya jangan kongkolikong, ntar dipotong. Jawabannya gitu ya. Ayo, tuh ada nggak di ini? Kita mau memecahkan rekor 4 jam tanya jawab. 4 jam tanya jawab. Sekarang berapa jam baru? Ya, yang sudah memecahkan rekor itu 4 jam. Kita mau 4 jam. Helmi. Sungai Raja. Sungai Raja itu amalan untuk Sumatera Barat ya, untuk Padang. Sungai Raja. Ada batu Sungai Raja namanya. Ya. Yang abang tahu ya, dan tidak abang pelajari. Abang tahu, tidak abang pelajari. Paham ya? Maksudnya paham ya? Abang tahu, tapi abang tidak pelajari. Yaitu Sungai Raja itu ya bisa untuk kekuatan dan pengasihan dan lain-lain. Itu aja. Oke, lanjut. Di sini deketan, ini kelihatan kan? Sini deketan kelihatannya. Hah? Maju. Nggak apa-apa ini rokok. Jangan bebas ini. Deketan ini. Kelihatan nggak? Hah? Kelihatan mana? Munduran. Yang tadi senderan. Kelihatan nggak? Ini kelihatan Deden. Franky sini di belakang sini. Yang lagi? Ada Habib Husaini. Iya Habib. Tanya Bang Haji, pengisian ilmu jarak jauh seperti Laduni yang mental, memang bisa ilmu seperti itu tanpa dipelajari langsung ditransfer jarak jauh? Ya, jadi Habib, Afwan ya Habib, mohon maaf ya Habib, bahwa ilmu laduni itu yang aslinya bukan mental-mentalin orang.
Yang mental-mentalin orang itu namanya ilmu al-hikmah atau sinlamba, saudara batin, atau ilmu kontak zaman tahun 80-an ya Habib. Afwan ya Habib. Jadi ilmu laduni itu bukan ilmu mental-mentalin orang. Jadi, nah sekarang mau belajar mental-mentalin orang, bisa nggak jarak jauh? Bisa. Tapi bukan disebut ilmu laduni. Tetap ilmu al-hikmah atau sinlamba, saudara batin, atau ilmu kontak zaman bahla, zaman dulu, tahun 80. Abang ngajar, udah, itu aja. Lanjut. Ada dua Zulkarnain. Sekarang gantian nih nanyanya. Kenapa? Boleh diulang lagi nomor HP-nya? Ya. Nomor handphone abang 08128 9999 94 kali 68 itu ya. Jadi nomor abang sudah 20 tahun lebih. Nanti abang bikin pin di YouTube, kamu lihat nomor abang. Ya, nanti bisa WhatsApp dan japri abang. Abang tidak ngasih alamat rumah, alamat majelis taklim. Kenapa? Kalau abang kasih, nanti semuanya ramai di sini datang, abang takut nggak bisa menolong karena kebanyakan dan capek abang. Abang udah tua, di sini muda, kesian abang. Dia ketawa lagi. Jadi tempat abang kecil, nggak kayak Ustadz Ujang gede, apa begitu. Gitu ya. Mudah-mudahan doain aja. Kalau abang kayak Ustadz Ujang, wah, mau 500 orang datang, 3 tahun datang nggak masalah, gitu. Jadi mohon maaf, lahir batin, maafin abang, ya. Gitu. Oke, lanjut. Ya gantian. Desmond kayaknya ada, cuman dia masih ngomongnya aja. Belanda hadir. Oh, Belanda, Silvi, Belanda. Oh, Dede. Alhamdulillah, Dede, Belanda, dari Belanda. Alhamdulillah hadir. Ada Silvi juga Belanda. Semoga sukses sehat selalu ya. TKW, TKI di luar negeri ya. Kita doakan. Semoga sukses ya Ustadz. Panjang umur, sehat, sukses. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diberikan rezeki yang banyak, yang cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Kalau lagi baca Fatihah, rokoknya taruh. Gitu. Ya udah telat sekarang mah. Jadi kalau orang baca Fatihah itu, rokoknya taruh. Itu nggak ada adab namanya. Gitu ya. Nggak ada sopan, taruh. Gitu. Itu ya. Kalau Chris biarin aja, nggak apa-apa. Ngomong masih masalah. Ya. Lagi. Ada apa dengan keponakan saya? Sampai tega ngusir ibunya Nah? dan adiknya dari rumah. Terima kasih Bang. Hah? Waduh. Itu dari siapa tuh? Dari Muhammad Amir. Hah? Ulangin lagi coba. Bang Haji, ada apa dengan keponakan saya? Sampai tega ngusir ibu Goyang dan tuh abang. adiknya dari rumah. Kalau masalah ibu udah goyang. Bang. Dari rumahnya. Gimana? Ulang. Kalau udah masalah orang tua tuh kacau. Bang Haji, Trauma. ada apa dengan keponakan saya? Sampai tega ngusir ibu dan adiknya dari rumah. Terima kasih Bang. Dari rumahnya. Ya. Itu siapa yang bertanya? Muhammad Amir. Muhammad Amir di mana? Muhammad Amir. Ini abang merinding nih, demi Allah abang merinding. Abang orang yang paling benci kepada manusia yang durhaka kepada ibunya. Yang paling kurang ajar kepada ibunya. Itu abang paling benci. Ya. Kalau abang malaikat, abang cabut nyawanya langsung. Kalau abang malaikat. Dari Jakarta. Ya. Jadi itu manusia setan. Ya. Yang sampai mengusir orang tuanya. Ya. Itu sudah kurang ajar. Berarti dia setan.
Ya, berarti dia setan, bukan lagi manusia. Kamu ke rumah abang. Ya, kamu ke rumah abang, WhatsApp abang. Yang ngusir ibu kamu, yang ngusir itu. Abang hancurin ntar. Ya. Abang hancurin. Ya, dengan ayat Allah, ilmu Allah, agar sadar dan tobat. Abang hancurin agar sadar dan tobat. Bukan mati. Kalau mati ntar abang ditangkap polisi. Ya. Ya. Jadi, kamu datang ke abang. Itu udah kurang ajar. Abang gak terima dunia dan akhirat. Karena ibu abang perempuan. Anak abang perempuan. Adik abang perempuan. Kalau disakitin, itu setan. Itu setan. Mulai sono tuh. Di bawah tangga setannya. Jadi jangan main-main. Demi Allah, abang gak terima dunia akhirat, kamu datang ke rumah abang. Sudah saya WhatsApp Bang Haji. Ya, WhatsApp abang, handphone di sono. Kasih lihat handphonenya. Handphone abang cuma 2. Jadi besok kamu beliin abang handphone lagi 1. Jadi abang bisa balas. Jadi sini nih abang balas nih. Gitu. Kurang atuh ya. Ayo, datang ke rumah abang. Jangan kamu bicara uang ya. Kalau orang yang durhaka kepada ibunya atau menghancurkan ibunya, jangan bicara uang sama abang. Beli abang aja handphone Oppo Reno 5. Lu tahu San. Pakai daun. Abang, astagfirullahaladzim. Abang lagi kesal, jujur. Ini jantung abang, duk. Ini bulu merinding. Jadi mesti ketawa. Kalau nggak ketawa, abang takutnya nyesek di sini, nyesek di hati. Mas selamat sayang, sakit. Gitu ya, paham ya? Jangan pikirin uang, udah. Ya. Kita hantem, hancurkan, hancurnya dengan ayat Allah. Kasihan banget Bang Haji, ibunya sampai nangis-nangis. Aduh, udah, jangan diterusin lagi ini apa pertanyaannya. Ya Amir, abang udah gak kuat. Karena jujur, abang punya ibu, punya ini. Udah abang, nanti abang ceritalah. Ada rahasia di balik rahasia Allah. Ya, kita yang hancurin ibu itu, kita hancurkan. Dengan ayat Allah. Ya, kamu gak usah bawa duit, gak usah bayar abang. Gak usah. Itu not 5, itu dusnya kasih lihat. Ya. Oppo. Reno. Enggak Oppo aja. Oppo, Bre. Ya. Bukan Retno. Hah? Ya, Reno 5. Kemarin lu salah lu beli itu. Ya, Retno itu orang bojong Retno. Retno itu orang janda anak 1 itu Retno. Gimana sih? Jadi udah tenang. Abang nggak main-main, abang bercanda karena abang bercanda ini untuk menghilangkan stres abang, trauma abang. Tuh ya. Oke, lanjut. Pak Haji, apa Imam Mahdi ada di Indonesia? Imam Mahdi capek. Keturunan darah netes dari Nabi Muhammad SAW dan darah turunan dari raja di Indonesia. Ini bisa jawab nggak? Ini jawab nggak? Hah? Amplopnya potong. Jadi, ya begini, itu pertanyaan yang sangat dalam dan belum waktunya. Ya, bukan di sini tempatnya untuk bertanya itu. Imam Mahdi adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi itu memang nanti ada hadis dan hadis bukan Al-Quran. Hadis itu akan hadir Imam Mahdi itu menunjukkan bahwa ini begini. Ya, pertanyaan tadi apa? Imam Mahdi ada di Indonesia. Apa Imam Mahdi ada di Indonesia? Keturunan darah netes dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Belum. Dan darah keturunan dari raja di Indonesia. Oke. Jadi gini. Ya. Imam Mahdi itu
nanti hadir di akhir zaman dan tetesan darahnya Imam Mahdi itu sudah ada. Tapi belum waktunya untuk hadir, untuk tampil. Ya Ustaz ya. Ada. Di Indonesia nggak tahu. Mau di Indonesia, mau di Arab, mau di Bojong. Bojong Kenyot, mau di Bandung, itu rahasia, dibalik rahasia Allah. Itu aja. Lanjut. Lanjut. Hah? Hah? Udah ada kong apa belum? Berapa jam? Lebih-lebih. Demi apa? Demi nih nggak berani nih. Nggak berani. Orang sampai subuh. Sampai subuh jam 4. Assalamualaikum Pak. Salam. Bang tanya. 4 jam, kita belum ngalamin 4 jam. Saya mau tanya. 3,64. Cara melihat kodam sendiri gimana Pak? Sampai sekarang saya belum tahu pendapat saya. Siapa? Dari Razik. Ya. Ya. Saya mau apa? Kodam diri sendiri. Belum tahu. Ya, memang belum tahu. Memang nggak bisa. Karena harus belajar. Dan hodam yang di dalam diri kita itu bukan hodam. Itu korin. Hodam korin. Di dalam Al-Quran. Ia mengganggu manusia, yang mengganggu diri kita. Itu hodam korin di dalam Al-Quran. Jadi perlu pelajaran. Paham ya? Jadi jangan hodam diri kita. Bukan. Mau juga hodam lain. Hodam itu. Nah, udah, lanjut. Potong ya. Jadi hodam itu ya tidak semudah membalikan telapak tangan. Yang abang katakan tadi hodam itu bermacam-macam. Potong ya kalau udah. Jadi nggak kosong. Hodam itu banyak macam-macamnya. Gitu loh. Banyak hodam itu arti bahasa Arab. Hodam itu pembantu, pendamping. Hodama pembantu perempuan, pendamping perempuan. Hodam bermacam-macam. Ada hodam dari malaikat. Hodam dari jin. Jin terbagi 2, jin muslim dan jin kafir. Ada hodam dari siluman. Ya, itu. Paham ya? Yang mana kita pelajari? Tuh. Udah berapa jam coba? 4 jam ngomong. Kalau 4 jam berapa? Berapa jam? Coba. 4 jam. Demi apa? Oh ya udah. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena banyak yang ngedehem, banyak yang ngeledek abang, kita tambahin setengah jam lagi. Karena yang ada yang ngedehem, ngeledek. Mohon bersyukur. Tambah ada lagi, tambahkan dulu. Gak apa-apa. Bang Haji. Ya, masih ada kan? Di WhatsApp, terima kasih Bang. Ya, WhatsApp abang 08128 94 kali 68. Nanti abang bikin pin sekarang ya. Jadi kamu nanti WhatsApp abang, sebutkan nama dan daerah tinggal. Cukup. Nama saya Bang Bejo, tinggal Bojong. Ya udah. Mau bertanya udah. Ya nama saya Rahmat. Tinggal Jatinegara. Mau bertanya Bang, udah gitu aja. Oke? Cukup? Karena udah 4 jam lebih. Ya. Udah lebih nih. Ada lagi? Enggak, kalau ada lagi sian. Boleh, tambahin. Hah? Itu? Oke? Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita pada hari ini pada malam Jumat Kliwon
Jadi abang berharap nih kepada murid-murid abang yang belajar VIP, ya, jangan tidur cepat kalau malam Jumat Kliwon, apalagi setiap hari deh, jangan. Ya, yang kerja kantor apa, lewatin sedikit, jam 12 lewat sedikit, gitu loh. Ya, karena di malam-malam itulah, saat-saat jam itulah teluh santet itu bekerja. Jam 12 sampai jam 3. Kita tidur lewat jam 12 sedikit. Lalu kita doa. Zikir. Udah. Lalu asar masuk maghrib, jangan tidur. Maghrib ke isya, jangan tidur. Itu waktu-waktu santet teluh bekerja. Paham ya? Karena abang bisa ngomong, karena abang tukang santet. Dulunya. Dulu sekarang enggak. Mantan. Jangan batuk, Ustaz. Ngedek aja Ustaz. Tambahin lagi setengah jam dah. Minum Ustaz. Minum Ustaz. Ustaz gimana? Amplop kurangin amplop. Jadi begitu. Ya, ini abang sambil bercanda, sambil ngomong sambil bercanda. Kenapa? Demi Allah capek, lelah. Demi Allah capek, lelah. Dari jam 1 siang sampai sekarang belum berhenti. Yang belajar yang ini. Tapi abang bangga, senang memberi pelajaran kepada orang, kepada murid-murid yang bisa menjadi spiritual, mengobati orang kena santet dan teluh dan lain-lain. Terutama untuk dirinya, keluarganya, orang lain, nusa bangsa dan agama. Itu yang makanya abang sampai detik ini jangan dikira nggak capek. Capek. Cuman nggak nangis darah aja, kayak di film. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan lupa air putih minum nih. Jadi jangan lupa subscribe. Ya, abang nggak perlu subscribe, abang perlu share ya. YouTube abang ini agar bermanfaat. Karena di dalam ini satu pelajaran. Bukan satu lagi. Ratusan pelajaran untuk kita semua. Bantu share. Itu. Mudah-mudahan abang wafat, abang meninggal. Bermanfaat dunia dan akhirat. Sampai ke dalam kubur abang. Itu cita-cita abang. Ya, mari kita doa. Pertama kita buka dengan doa. Dan kita tutup dengan doa. Ya, ada yang tanya? Kayaknya ada tadi itu. Ada yang lewat tadi itu. Abang lihat ada yang lewat? Disut gitu. Oh hadir, ya kan lewat namanya. Siapa hadir? Mekah siapa? Foroji. Ya, ketahuan di sini lagi begini. Hadir, ada. Ini cuma bohong aja nih. Pengen cepet selesai, pengen makan. Salam Bang Haji, saya dari Malaysia. Amin, ya Allah, amin. Halal, insya Allah halal. Kalau di Arab, halal. Nah, itu. 10 real, halal. Gitu kalau di Arab. Jadi halal, insya Allah. Ya. Karena abang tidak main-main. Ya. Karena kita bakal mati. Kalau kita menurunkan ilmu bohong-bohongan, kita dituntut di hadapan Allah nantinya. Jangan main-main. Kita bakal dituntut di hadapan Allah nanti. Oh, kita memberikan ilmu kepada murid main-main. Mau bayar, mau enggak, mau gratis kayak mau enggak. Gratis ada, kita jadi enggak main-main. Ya, demi Allah, kita tidak main-main. Oke, kita doa penutup. Kalau ada yang hadir sebutin aja nggak apa-apa, tapi kita tetap doa. Pembukaan, kita doa. Terakhir juga kita tutup dengan doa. Karena Ustadz Zainal Fikri kecapean. Karena tadi tahlil, tahmid, doa, zikir udah. Abang yang doa gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada nggak yang ya, kita aminkan. Ya, kamu aminkan penonton. Aminkan netizen, saudaraku semua. Mudah-mudahan ini air jadi air obat. Dan air di hadapan kamu menjadi air obat. Amin. Itu. Karena ayat Allah, sholawat, tiada batas. Tiada batas. Mau Singapura, Malaysia, Brunei, Arab Saudi itu tembus. Itu ayat Allah. Kehebatannya ayat Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik wa sallim.
Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilagil ahyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar walil adhar wasbil ahyar adadani amilah hibdul ya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilagil ahyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar walil adhar wasbil ahyar adadani amilah wa hibdul. Ya Allah, cahayakan wajahku dunia dan akhirat, ya Allah, cahayakan ya Allah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin la tanalu bil qulub wa tanfari yud qurab wa tuqda bil bait wa naqul wasna lawati bi astasqa bi gumamu bi yadil karimi wa basafi fi kulli min yadadi kulli malum mila. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisna khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mat mawla wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mat mawla wa ni'man nasir. Ya Allah. Allah membarik lana fusyya ya Allah. Allah membarik lana fusyya ya Allah. Allah membarik lana fusyya ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Ya Azimu ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Rabb. Jadikanlah orang-orang ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mohon berkamu rahmatmu ya Allah, taufik hidayahmu, syafaat dan mujizatnya para nabi, karamahnya para wali, restu bapak dan guru. Dan berikanlah ya Allah keberkahan dari salawat ala nabi ya Allah, dengan asmaul husna ya Allah, dengan sujud kami, ruku kami, puasa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah, matikanlah kami dan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami ya Allah, muslimin muslimat maupun non-muslim. Sembuhkan ya Allah penyakitnya, sehatkan badannya ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kuatkan iman Islam kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah ya Rabb. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad wa barik wa sallim bi sirril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gobul ya Allah, gobul. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, ada pertanyaan nggak yang hadir? Ya hadir, lu jangan bohong. Ayo. Dari Rembo. Assalamualaikum Abah. Rembo. Di sini. Ya? Rambo. Oh Rambo. Ya terus siapa lagi? Dari Pian, Bogor hadir. Ya alhamdulillah. Terus? Ya? Ada? Jangan bohong. Bohong telaka turun ya. Ada lagi? Nggak ada? Ya. Terima kasih sudah melihat YouTube Abang selama 4 jam lebih ya. 4 jam. 4 jam koma 9. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah melihat YouTube Abang. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat, fid dunia wal akhirah, dan barokah fid dunia wal akhirah. Ya, kurang lebihnya Abang mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Majlis talim dan zikir, Ridwan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.